Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Semoga semua sehat-sehat selalu dan tetap ceria. Teman-teman, perkenalkan nama saya Henry dan saya akan ditemani pagi ini oleh sahabat saya seperti biasa, Pak Tenu Chandra Jiriadana. Selamat pagi, Chief Tenu. Apa sudah bersama kami pagi ini? Sepertinya sedang. Pagi, Chief Henry. Ini Ya. lagi utak-atik background ini, lagi nyarinya. Sudah dikirim kemarin, Chief. Iya. Aduh, maaf ya, Chief ya. Saya lihat ada Bu Yeni juga. Pagi, Bu Yeni. Ya, selamat pagi Bu Yeni. Pagi Pak Tenu, pagi Pak Henry. Thank you kemarin Pak Tenu sharingnya. Sama-sama Bu Yeni. Ya, ada yang lagi tuh kata dia mau ngajak teman dan saudara-saudaranya. Luar biasa. Ya, selamat pagi juga untuk teman-teman para alumni. Di sini saya sudah lihat ada Ibu Lucy, ada Ibu Helen, ada beberapa rekan yang lain, Bu Tika gitu ya. Ada Mbak Linda, dan teman-teman yang lain lagi. Pagi ini ada Mbak Feni juga, saya sudah lihat Pak Haryono. Kita akan membahas mengenai sebuah materi ya, Chief Tenu, yang sekarang akhir-akhir ini sedang digosipkan banyak orang, gitu ya, Chief ya. Jadi banyak gosipnya ada banyak sebenarnya. Apa aja sih, Chief, yang gosip yang terjadi nih? Iya, ada beberapa yang menjadi diskusi lah teman-teman, Chief ya. Terkait mengenai produk proteksi memang, Chief. Dari sisi kontribusi wajib kepada negara gitu ya, kemudian manfaat investasi dan nilai tunai, sekitar itu sih, Chief. Memang kayaknya belum selesai gitu ya terkait hal itu. Beberapa emang agak sensitif, makanya saya belum sebutkan kayaknya. Jadi teman-teman, saya sama Chief Tenu ini mau memberikan motivasi khusus bagi teman-teman yang hadir dalam forum ini yang berlatar belakang asuransi. Jangan takut menjual produk apapun yang teman-teman sekarang sedang tawarkan, karena kita akan ngebongkar sedikit, nggak terlalu sulit ya hari ini, Chief ya. Apa sih sebenarnya yang teman-teman bisa ngobrol untuk meningkatkan literasi teman-teman saat menjelaskan ke nasabah gitu ya. Karena akhir-akhir ini di media tuh lagi disebutin asuransi inilah begini, asuransi itulah begitu, asuransi ini begitu ya. Kalau saya sebagai sahabat teman-teman dan Chief Tenu, yuk kita sekarang daripada ngomongin yang nggak bagus, kita cari yang bagusnya, kita perbaiki beritanya kepada lingkungan kita, nasabah-nasabah kita, supaya teman-teman jadi semakin semangat. Oh, ternyata ini toh fungsinya. Nanti di akhir sesi kita adakan diskusi sedikit ya, Chief Tenu, seperti biasa. Jadi kita bikin lebih berbeda hari ini ya, agak sedikit. Bikin kayak diskusi, teman-teman boleh bertanya tentang manfaat yang mau kita tawarkan kepada nasabah, dan nanti kita akan coba bantu memberikan pandangan gitu ya. Karena kalau mau detail panjang ya, Chief Tenu ya. Kalau mau detail butuh waktu, tanya alumni. Kalau mau detail butuh waktu 3-4 hari untuk bisa ngerti semua. Gitu, Chief ya. Betul, Chief Henry. Kita akan berinteraksi lah sampai batas waktu. Mudah-mudahan sih cukup ya waktunya untuk pagi hari. Mudah-mudahan cukup. Kalau nggak cukup, kita lanjut ke Instagram, Chief. Oke, teman-teman semua, pagi ini saya akan mencoba memulai terlebih dahulu memberikan pandangan, nanti setelah itu Chief Tenu. Chief, izin duluan untuk sharing, Chief. Monggo, silakan Chief Henry. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita akan coba belajar sedikit mengenai apa yang mesti kita lakukan kalau kita ngobrol dengan nasabah yang tentunya banyak yang nanya mengenai unit link gitu ya. Jadi saya nggak akan perkenalkan diri saya lebih lanjut. Nama saya Henry Januar. Saya seorang perencana keuangan ya. Saya kebetulan belajar ilmu yang sama seperti Chief Tenu ya, yaitu inheritance, yaitu pelestarian harta. Nah, hari ini kita mau ngomong sama nasabah gitu ya. Nasabah pasti kalau ngomong mengenai unit link, kita ngomong mengenai hartanya mereka atau mengenai uang mereka. Ya, apa sih yang mau kita omongin? Jadi waktu kita prospek nasabah, yang kita diskusikan sama mereka itu sebenarnya adalah mencoba melakukan apa? Pertanyaannya kan gitu, teman-teman waktu lagi ngobrol sama nasabah tuh mencoba melakukan apa? Sebenarnya kalau kita diskusi sama nasabah, waktu kita prospek, sebenarnya kita sedang menawarkan solusi. Intinya kan itu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang bawa produk, teman-teman sebenarnya mau menawarkan solusi. Tapi pertanyaannya sederhana, kenapa solusi yang teman-teman mau diskusikan sama nasabah, khususnya masalah asuransi, itu
punya sedikit pertentangan gitu teman-teman. Bener nggak sih ya? Jadi kalau teman-teman ketemu nasabah, kayaknya kalau udah ngomong masalah asuransi itu kok geli banget gitu. Kayak ntar aja deh gitu ya. Sampai saya pada suatu hari pernah diskusi sama satu calon nasabah, saya bilang begini, kenapa sih Pak Bapak nggak beli? Dia cuma ngalasan gini, oh karena saudara saya tuh orang asuransi, jadi ntar kalau saya beli sama dia. Padahal begitu saya tanya, orang asuransi itu saudaranya berapa lama kerja di asuransi? Sudah lebih dari 5 tahun. Jadi kalau ada seorang saudara yang kerja di asuransi ternyata kita juga belum beli, buat saya malah makin aneh. Kenapa malah produk yang bagus ini tidak ditawarkan gitu ya? Solusi ini kepada saudaranya gitu kan, jadi aneh. Nah, ini yang menjadikan hal-hal yang wajar kalau kita ketemu di lapangan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Waktu kita ngobrol mengenai asuransi, sebenarnya tuh kita ngomong mengenai portofolio. Kita ngomong mengenai uang orang, kita ngomong tentang harta orang lain. Nah, jadi kita diskusi tentang apa sih yang dia punya, apa sih yang dia miliki, apa sih yang sebaiknya dia lakukan dengan harta dia. Saya rasa teman-teman yang sudah mungkin lebih ngelotok di dunia asuransi mulai melihat begini. Kalau mereka punya harta, mereka punya uang, kalau ada apa-apa, ya harusnya jangan sampai harta itu turun gitu. Jadi bagaimana ceritanya kalau saya sudah punya rumah, kalau rumah saya misalnya yang mendanai adalah saya, berarti kalau ada apa-apa dengan saya, jangan sampai rumah ini harus dijual karena risiko, gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai rumah ini atau mobil ini dijual karena sakit, gitu kan pertanyaannya itu. Nah, belum lama kemarin saya mendengarkan sebuah seminar, saya ikuti seminar ini. Dia bilang begini teman-teman, si pembicaranya bilang, sesuatu keputusan yang ditunda-tunda tuh makin lama bikin mahal, katanya gitu. Terus saya diamin pembicaraan itu dan akhirnya dia kasih lihat sebuah artikel dan artikel itu saya kaget teman-teman. Apa? Karena ternyata artikel itu telah diposting sama seseorang pada tahun 2013 atau 2014 kalau saya nggak salah. Diposting sudah lama sekali. Dan begitu saya lihat judulnya, wah kaget ternyata itu waktu saya masih jadi blogger. Jadi tulisan saya sekitar 6-7 tahun yang lalu ditulis lagi sama dia. Karena apa? Akhirnya dia curhat begini. Pada saat dulu saya mau beli mobil, saya tunda, akhirnya mobil itu harganya naik. Mau beli rumah, saya tunda, harga itu naik. Nah lucu, begitu saya mau minta beli perlindungan pada zaman 5-6 tahun yang lalu, sekarang harganya juga naik. Gitu. Nah terus saya baca tuh, tulisan-tulisan yang sekarang lagi rame tuh di kolom-kolom gosip gitu. Saya lihat, waduh orang ini cerita tentang mahalnya produk asuransi. Memang yang bilang murah siapa? Kalau murah mah nggak usah beli di asuransi. Kalau murah langsung aja BPJS gitu ya. Karena memang mahal. Kenapa? Karena ada portofolio yang mau kita jaga. Nah hari ini kita mau belajar fungsinya sebenarnya apa sih gitu loh. Kenapa kamu harus punya? Jadi harus diingat bahwa portofolio itu harus terdiversifikasi, harus punya banyak tempat di mana kita mesti jaga. Terus dia bilang, oh saya nggak paham dengan diversifikasi. Kalau nggak paham, kamu nggak punya mobil, kamu nggak punya rumah, kamu nggak punya tabungan gitu ya. Karena apa? Dia tuh beli rumah sama punya tabungan itu diversifikasi sebenarnya. Kalau nggak didiversifikasi ya gimana? Mereka hanya punya satu tabungan saja gitu ya. Nggak bisa. Nah, orang itu sudah selayaknya harus mendiversifikasi aset. Cuman dalam teori hari ini teman-teman saya nggak mau ribet-ribet gitu ngebuka diversifikasinya. Saya mau bikin contohnya gampang deh, liquid sama nggak liquid gitu aja dulu gitu ya. Biar nanti orang di luar sana nggak ribet gitu mikirnya. Oh iya, jadi diversifikasi aset antara liquid nggak liquid aja sudah diversifikasi. Pertanyaannya dari dua barang ini yang liquid tidak liquid, ya mana yang liquid dengan manfaat, mana yang tidak liquid dengan manfaat. Itu dulu. Karena orang beli rumah pasti yang dicari manfaatnya. Orang punya tabungan yang dicari pasti manfaatnya. Begitu kita bisa bekerja, percaya sama saya teman-teman, begitu kita bisa bekerja, kenapa kita buka tabungan di bank itu gitu ya. Bank dengan 3 huruf itu. Karena cuma satu manfaatnya, ATM-nya di mana-mana, pasti itu. Itu dulu yang tercantum, karena mudah, karena gampang, karena gitu-gitu. Kenapa kita naruh priority banking kita di bank B?
karena di sana memberikan manfaat yang lebih tinggi, bunga yang lebih baik, pasti ada manfaatnya. Nggak mungkin. Kenapa kita beli rumah di daerah sana? Kenapa kita beli mobilnya merek ini? Pasti ada manfaatnya. Jadi seseorang kalau mau ngelihat sesuatu ke produk keuangan, dia sedang memandang tentang apa yang dia bisa dapatkan. Apa yang sebaiknya nasabah lihat dari portofolio mereka. Nah, jadi hanya ada dua, teman-teman. Hari ini kita fokus ke manfaat dan ke administrasi. Karena cuma dua itulah yang paling depan terjadi. Orang 90% memutuskan membeli sebuah produk investasi itu karena ada manfaat dan karena sisi investasinya. Nah, begitu kita ngomong dua hal ini, barulah kita cerita gini loh Bapak Ibu, kan Bapak Ibu selalu saja ngomong mengenai uang yang ada di bank atau properti dalam bentuk rumah gitu ya. Nah, kan saya mau masukin portofolio satu nih yang namanya asuransi. Nah, pola pandangnya di mana? Jadi nggak ada yang murah gitu. Karena apa? Karena begini, kalau kita ngomong harta ini liquid, harta ini bermanfaat saat hidup, ada orang pembicara hebat bilang gini, cash is the king gitu ya. Pertanyaan saya, cash is the king saat apa dulu gitu. Kalau misalnya saat dibutuhkan, ayo kita cek benar nggak produk saya tidak dibutuhkan. Nah teman-teman, kabar baiknya ya bagi teman-teman pelaku industri asuransi, kabar baiknya, begitu orang hidup, memang bank itu liquid. Ya, deposito, tabungan, itu semua liquid. Duit tunai itu memang liquid. Tapi nilai liquid yang berikutnya, itu adalah asuransi, teman-teman. Nilai tunai asuransi itu lebih liquid berikutnya. Dan yang terakhir itu properti. Kenapa? Karena nilai susut yang ada di bank itu boleh dibilang paling kecil. Nomor dua, nilai susutnya tuh lebih asuransi, lebih besar sedikit. Yang ketiga, kalau butuh ada apa-apa gitu ya, itu properti. Coba bayangin teman-teman, ini baru kejadian kurang lebih beberapa bulan yang lalu saat pandemi. Ya, ada salah satu rekanan saya, tiba-tiba putrinya meninggal dunia karena kena COVID. Orang tuanya kerja di perusahaan yang sangat besar sekali. Dia butuh sesuatu karena satu keluarga nggak sisa. Kemarin kita baru ngobrol-ngobrol tuh sama alumni. Nggak sisa satu keluarga juga meninggal 2 orang gitu ya. Neneknya sama cucunya itu meninggal. Begitu dia butuh sesuatu karena apa? Karena satu keluarga, satu rumah, 2 rumah bahkan Jakarta Bandung tuh COVID semua. Jadi mereka harus diisolasi lebih dari 2 minggu, 1 bulan, nggak bisa kemana-mana, pekerjaannya sedang terhenti, apa segala macam. Mereka mau menjual apa? Tabungan yang pertama mereka cairkan. Kedua, mereka mau nggak mau menjual investasinya mereka yang lain, rumah. Gitu tuh, begitu mereka jual rumah, lama. Terus saya tanya, belum lama saya tanya, waktu itu rumah yang di sana laku berapa? Sebenarnya kalau saya jual dengan harga normal 1 miliar, tapi karena saya BU, saya jual cuma 670 juta. Waduh, kaget saya. Dan dia cerita, dan luar biasanya lagi, 2 minggu kemudian yang beli itu ngejual lagi ke orang lain dengan harga 890 juta. Kaget saya langsung. Jadi teman-teman, di saat harta liquid gitu ya, begitu dibutuhkan, urutannya yang benar begini nih, bank, nomor 2 asuransi, nomor 3 properti. Itu udah benar. Jadi kalau asuransi lebih mahal, benar nggak? Benar, lebih mahal, benar. Karena memang dia dibutuhkan likuiditas untuk jaga nomor 1. Itu dulu. Tapi begitu meninggal dunia, teman-teman, begitu resiko terjadi, mana yang paling liquid duluan? Yang paling liquid duluan asuransi. Begitu resiko muncul, yang paling liquid duluan asuransi, kedua bank, ketiga properti. Kok bisa begitu? Nanti teman saya, sahabat saya, Pak Tenu akan menjelaskan. Kenapa kok asuransi harus saya kategorikan lebih liquid ketimbang bank sama yang namanya properti. Nah, di luar sana, kemarin saya baca, ada orang bayar premi sebulan 500.000. Selama 7 tahun. Begitu dia bayar premi 7 tahun, terus dia nulis tuh di media massa, saya dirugikan oleh perusahaan. Kenapa? Karena saya sudah bayar berarti 6 juta per tahun. Selama 7 tahun 42 juta. Sisa nilainya yang saya punya saat ini hanya sekitar nggak nyampe 30 juta, 20 juta sekian saja. Berarti rugi saya, uang saya tidak berkembang.
Ya, dan kebetulan waktu saya buka tuh sosial medianya, salah satu yang nulis tuh saya tahu, friend, kaget saya sama saya. Kok friend nih sama saya? Saya tanya, emang polis kamu kenapa? Dia bilang, iya, masa saya bayar selama 7 tahun, oh duitnya cuma segini. Oh, terus saya cuma nanya balik, kamu 7 tahun tuh dilindungi berapa memang polis kamu? Premi 6 juta teman-teman, bayar preminya 10 tahun berarti 60 juta. Kalau dia meninggal dunia, keluarga dapat 500 juta. Kalau dia sakit, dia di cover. Saya bilang, kalau 5 tahun, ya 7 tahun kemarin tiba-tiba kamu ada apa-apa, keluar duit, oh itu jangan diceritain dong. Itu kan keuntungan yang lain. Nah, kalau dilindungi dia begitu teman-teman. Tapi kalau duitnya hilang, saya bilang memang begitu cara kerjanya. Nggak murah. Terus dia kaget dan dia cerita, kalau gitu kenapa saya nggak dijelaskan? Saya bilang yang nggak jelasin siapa? Coba cek gitu. Polis kamu baca nggak sih gitu. Nah, jadi teman-teman di luar sana mungkin ada beberapa hal yang kita nggak boleh salahkan karena industri ini memang lagi berkembang. Orang bingung gimana sih cara ngejelasinnya. Nah, hari ini kita mesti bilang sama nasabah, Pak, Bu, yuk mendingan kita cek manfaatnya saja. Yuk kita cek manfaatnya deh. Cek manfaat apa? Semuanya. Jangan cuma asuransi. Saya sama Chief Tenu kalau menjelaskan ilmu kepada nasabah itu nggak pernah ngomong asuransi duluan, teman-teman. Karena kita tahu kalau kita ngelihat ular geli gitu ya, terus kita datang ngelihat ular kita pegang kan nggak mungkin. Jangan, nasabah itu udah kayak begitu. Jadi begitu kita datang, jangan ngobrol mengenai apa yang dia benci terlebih dahulu. Kita ngomong mengenai kesukaannya dia. Nah, di saat itu baru kita bicara, teman-teman. Jadi gini, begitu kita ngomong manfaatnya, kalau tabungan manfaatnya apa sih sebenarnya? Tabungan tuh sederhana, tabungan tuh produk keuangan yang paling sederhana, mudah administrasi, manfaatnya jangka pendek hingga panjang ada, pajak yang pasti atas hasil investasinya tuh nggak besar, kecil karena final. Nasabah biasanya dengan produk satu ini, mereka tuh nggak bingung. Kenapa? Karena sejak kecil mereka sudah dikasih tahu bahwa kalau ada apa-apa nabung di bank. Kenapa? Duitnya aman. Cuman begitu kita ngobrol sama nasabah, tanya, Pak, Bu, manfaat jangka pendek, jangka panjangnya lebih banyak pendeknya apa panjangnya gitu. Kenapa kalau naruh duit di bank, kalau cuma dapat duit terus dikasih naruh duit terus dikasih kartu ATM sama kartu kredit, itu namanya manfaat jangka pendek. Kalau jangka panjang, Bapak Ibu taruh di deposito nggak diambil-ambil 3-4 tahun, di roll over aja, itu jangka panjang. Administrasinya murah nggak? Murah. Berapa? Ya kalau deposito mungkin nggak kerasa, administrasi sudah ditanggung gitu ya. Tapi kalau duit yang ada di dalam tabungan, administrasinya 6.000, ya. Terus untuk potongan biayanya 10.000. Biasanya begitu antara 10 sampai 20.000. Bayangin tuh teman-teman, kalau teman-teman punya duit banyak ya buka bank ya, waduh. Anggaplah administrasinya 10.000 tapi yang nabung 2 juta. Wah, miliaran, ratusan miliar, triliunan teman-teman. Jadi ini bank gitu ya. Nah, terus bagaimana? Mereka ngelihatnya tuh sederhana gini, teman-teman. Mereka ngelihatnya dari income-nya mereka. Begitu mereka nabung, dipotong dengan biaya, jadi net income, keluarlah manfaat. Ini yang mereka lihat. Sesimpel ini yang mereka lihat. Jadi teman-teman jangan kaget kalau mereka merasa inilah barang yang paling nyaman buat mereka. Karena mereka melihat sesimpel ini. Gitu ya. Nah, jadi manfaat buat mereka apa? Benefit. Karena simple, di atasnya nggak ada apa-apa. Sementara kalau kita ngomong properti, ini produk keuangan yang paling mungkin ya disukai karena apa? Karena banyak sekali, teman-teman, banyak sekali hal-hal yang mereka pikir, waduh, stabil. Gitu ya. Properti ini stabil katanya. Oh iya, jadi begitu dia senang properti, bentuknya kelihatan gede gitu rumah ya. Jadi fisiknya tuh besar kelihatan gitu ya. Fisiknya ada, stabil. Kenapa? Katanya naik terus. Katanya nih teman-teman, ada nggak yang turun sampai hari ini? Properti turun tuh biasanya karena developernya gagal bangun gitu-gitu tuh, atau tiba-tiba wilayahnya stagnan. Tapi turun sih nggak mungkin gitu-gitu. Manfaatnya juga bisa jangka pendek, jangka panjang. Kemanfaatan ganda tuh antara kebutuhan dia tinggal di rumah itu sama investasi bisa.
Dan begitu teman-teman ngelihat barang investasi dalam bentuk properti, yang mereka lihat juga sederhana. Income ditabung-tabung-tabung, diinvest, dibeliin properti, bayar PBB dan biaya-biaya lainnya, keluarlah manfaat. Dan manfaatnya langsung terasa. Ya, jadi begitu kita ngomong tabungan sama properti, dua-duanya manfaatnya terasa langsung. Nah, masalahnya kita mau nawarin sesuatu yang namanya asuransi. Nah, asuransi khususnya yang kita bahas hari ini unit link, ya, adalah produk keuangan sebenarnya teman-teman sebagai dana cadangan. Dia investasi sebenarnya dari sebagai dana cadangan. Maksudnya apa? Dana ini memang tidak diperuntukkan untuk diambil-ambil, walaupun liquid. Kenapa? Karena masa depan orang itu ada satu likuiditas yang dibutuhkan, yang nanti akan dijelaskan manfaat lainnya apa gitu ya. Kenapa dibutuhkan? Nah, asuransi itu bentuknya itu bukan langsung terasa, tapi bentuknya adalah kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan dengan janji. Kalau misalnya Bapak Ibu butuh tabungan, yang tidak bisa butuh uang yang tidak bisa mengcover biaya tambahan, kita menyediakan dananya yang bisa diambil. Jadi bukan manfaat utama, justru sebagai dana cadangan, teman-teman. Nah, yang di luar sana yang kadang-kadang suka muncul adalah, gini Pak, masukin aja semua uangnya ke sini, nanti kalau butuh tinggal diambil. Jangan begitu. Karena apa? Kalau bank itu ada kartunya dimasukin ke dalam mesin, keluar duitnya. Kalau ini kan enggak, teman-teman masukin kertasnya, diproses 2-3 hari kemudian baru keluar uangnya, kurang lebih 4-7 hari. Jadi inilah dana cadangan. Nah, manfaatnya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, namun ada luar biasa teman-teman. Manfaat jangka pendek yang bisa dirasakan dalam bentuk manfaat resiko. Manfaat jangka panjang untuk transfer aset. Nah, dua hal ini yang utama, tambahannya nanti kita diskusi di lain waktu, teman-teman. Nah, ada kemanfaatan ganda antara risiko dengan investasi yang di dalam produk itu diberikan sebagai manfaat. Oh iya, karena orang-orang yang sekarang menulis di media itu yang namanya uangnya rugi, kalau meninggal dapatnya banyak. Cuman kan nggak ada yang mau meninggal gitu. Pertanyaannya kan siapa yang mau meninggal? Makanya kalau ada orang bilang gini, Pak, klaimnya susah nggak? Jangan ditanya klaimnya susah. Sebab kalau ditanya klaimnya susah, lu udah meninggal. Gitu, yang ada kita mesti bantuin solusikan bagaimana caranya manfaatnya muncul saat klaim. Jangan bilang klaimnya susah. Nah, begitu kita ngomong alur ceritanya, yang namanya asuransi dari net income, dibelikan asuransi, apa yang dimasukin ke dalam unit link adalah investasi masa depan. Di mana investasi masa depan, sebagiannya dibelikan perlindungan, sisanya tetap diinvestasikan ke masa depan. Nah, teman-teman, inilah jeroan produk unit link, baru muncul benefit. Makanya kalau yang tadi cuma satu garis itu nggak terasa mahal, karena memang fungsinya hanya satu garis. Nah, asuransi manfaatnya ganda. Ada nggak produk yang seperti ini di dunia selain produk ini? Nggak ada jawabannya. Makanya kalau dia dipotong biaya, wajar. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang pergi ke Maret, tiba-tiba teman-teman gini, saya mau beli makanan roti. Begitu saya makan roti, kenyang juga, ausnya hilang juga, ya, mulutnya seger dan segala macam gitu. Wah, seru nggak tuh? Seru, tapi nggak ada. Teman-teman kalau mau beli ke Maret dengan yang tadi, itu harus beli roti sendiri, minuman sendiri, permen sendiri. Tapi kalau ini enggak. Ada satu barang di dunia ini yang bisa melihat investasi jangka panjangnya ada, melindungi juga. Jadi kalau dibilang mengurangi biaya investasi, pasti kamu sudah rasakan, cuman kamu nggak merasakan. Kenapa? Karena kamu masih hidup. Nanti yang merasakannya putra-putri kamu. Itu jadi mahal pasti, jangan takut. Nah, kalau mau mahal begini,
Saya suka ngasih pertanyaan tuh sama teman-teman di waktu saya lagi kasih motivasi. Orang besok mau meninggal, beli asuransi boleh nggak? Ayo, ini kan teman-teman ada orang asuransi nih. Orang kalau misalnya udah tahu besok nih mau meninggal nih, hari ini beli asuransi boleh nggak? Dia di chat aja gitu, boleh nggak? Hari ini orang beli asuransi. Pak, ada yang cerita tuh. Siapa tuh yang cerita? Boleh, Mas Rini ya? Rian. Mas Rian ya. Kenapa kok boleh? Ayo teman-teman. Ya karena kalau besok mau meninggal hari ini beli asuransi gampang, ditanya dulu. Besok kamu mau ngasih duit berapa? 1 miliar. Ya hari ini bayar aja 1 miliar ke asuransi, besok diterusin ke orangnya. Gitu. Jadi boleh-boleh aja. Cuman untungnya di mana? Makanya kita jauh-jauh hari memberikan sebuah premi yang lebih murah mencari uang besar. Itu sebenarnya intinya. Jadi yang namanya biaya asuransi itu wajar. Kalau teman-teman mau mencari tahu apa sih biaya mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal, biaya yang termurah memang adalah tabungan. Yang nomor 2 lebih mahal sedikit tuh asuransi. Yang lebih tinggi tuh properti. Jadi kalau orang udah punya rumah bilang biaya asuransi itu mahal, tanya, bener nggak? Kalau mungkin orangnya mungkin rumahnya mungkin masih dalam kalangan ekonomi menengah, mungkin dia ngerasa asuransi lebih mahal. Tapi kalau rumahnya udah gede, mobilnya udah 3, ya tanya, biaya mana yang lebih mahal? Propertinya apa asuransinya? Kenapa? Karena di sana produk asuransi ada yang mau dibantu, yaitu resiko. Nah, hari ini saya mau sama Chief Tenu memberikan sebuah pengetahuan sama teman-teman. Kan dia punya 3 jenis portofolio nih. Asuransinya nanti kita bahas belakangan. Cuman mereka punya yang namanya duit tunai sama properti. Secara waktu bagaimana, itu duit turun, secara administrasi bagaimana. Ini kita harus tahu. Nah, ini teman-teman bisa jadikan landasan waktu ngobrol sama nasabah. Gitu. Jadi teman-teman yang ketemu nasabah rada-rada gimana, jelaskan yang hari ini teman-teman ikuti. Jadi kita harus pahami asuransi itu kenapa solusi? Nah, karena secara waktu dan administrasi kita harus perhatiin sesuatu. Apa yang perlu kita perhatikan? Sementara saya mau panggil dulu sahabat saya, Chief Tenu. Chief Tenu. Ya, Chief Henry. Ya, jadi kita mau tahu, Chief, apa yang terjadi kalau misalnya mereka melihat asuransi ini dari sisi waktu dan administrasi. Ada yang seru dong, Chief, pasti? Oh ya, ada 1-2 hal yang baru yang akan kita ungkapkan pagi ini sih memang Chief Henry. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, yuk kita simak penjelasan Chief Tenu dan saya nanti kita terakhir di akhir sesi kita buka sesi diskusi. Gitu ya, Chief ya? Silakan, Chief. Ya, terima kasih Chief Henry. Selamat pagi Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Ada beberapa teman-teman alumni, ada yang belum pernah ketemu saya juga. Saya sapa dulu teman-teman alumni, ada sebagian ya, ada Pak Rian, kemudian ada Bu Lucy gitu ya, ada Bu Rostati tadi gitu ya, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Chief Henry terkait mengenai diversifikasi sebetulnya ya. Kenapa kita membutuhkan yang namanya tabungan, kemudian ada sisi juga nanti akhirnya adalah bicara mengenai investasi dan juga proteksinya. Saya share screen dulu untuk Bapak dan Ibu sekalian supaya lebih jelas secara visualnya. Kita bicara mengenai beda diversifikasi saat distribusi kepada ahli waris atau kepada keluarga, pasangan yang hidupnya terlama, kemudian anak keturunan. Bahasa ini adalah bahasa yang biasa didengar oleh sahabat-sahabat alumni. Pasangan yang hidupnya terlama, kemudian anak keturunan, ya, yang masuk ke dalam golongan 1 gitu, ya, atau kelas 1. Atau beberapa teman-teman di praktisi hukum itu punya beberapa bahasa atau istilah untuk hal ini, begitu, ya. Dan apa bedanya ketika itu menjadi didiversifikasikan, gitu ya? Kita nanti akan bahas 3 hal paling enggak. Pertama adalah kita bicara mengenai sisi untuk produk saving, ya, produk yang liquid dalam bentuk tabungan, deposito. Yang kedua kita akan singgung sedikit terkait mengenai properti, gitu ya, sebagai investasi yang real asset.
Yang ketiga adalah kita bicara mengenai proteksinya, itu sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nama saya Tenu Chandra, itu spellingnya. Saya memang tidak punya kebiasaan mencantumkan title, baik title akademis maupun title profesional gitu ya. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan lama. Saya Chief Henry sebagai Inheritance Paralegal, fokusnya saya adalah untuk bicara mengenai pajak sebetulnya. Saya sudah dapat informasi dari teman-teman pengadilan pajak bahwa pengajuan administrasi terkait mengenai izin untuk beracara di pengadilan pajak sedang diproses oleh mereka. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lulus dengan kualifikasi tertentu, kemudian mau beracara di pengadilan pajak, itu harus ada izinnya. Nggak hanya masuk, datang, kemudian punya license, kemudian beracara, tidak. Harus ada izin dari pengadilannya. Ini adalah khusus buat pengadilan pajak. Itu sebagai sebuah fokus saya. Jadi fokus saya dan Chief Henry sebetulnya ada dua, bicara mengenai sisi hukum dan mengenai pajak. Hukum fokus pada distribusi harta, pajak pun juga pada distribusi harta atau dampak dari distribusi harta itu. Ya, saya selalu tampilkan ini ya Bapak Ibu sekalian ya, ketika ketemu sama klien terkait mengenai diversifikasi. 3 hal besar sebetulnya yang mewakili slide ini adalah ya bicara mengenai saving, investment, dan protection. Itu 3 hal itu saja ya. Dan penting membuat sebuah diversifikasi. Nah, pertanyaannya adalah pentingnya apa? Kenapa saya sampai harus punya proteksi? Kayak kalau saya sudah punya proteksi, pertanyaannya adalah apa yang sebetulnya produk proteksi bisa lakukan buat saya? Apa yang bisa dilakukan oleh produk asuransi untuk saya? Nah, saya kasih Bapak dan Ibu sudut pandang yang sedikit agak berbeda. Kalau Bapak Ibu pastinya sudah paham dengan sangat secara umum terkait mengenai produk proteksi, karena Bapak Ibu sudah sekian tahun, sudah 10, 20, bahkan lebih dari itu bergelut atau ada di dunia asuransi itu sendiri. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, saya selalu ingatkan kepada klien, kepada alumni IPP, kepada Bapak dan Ibu mengenai dokumen kependudukan. Ini adalah dokumen penting yang harus dimiliki memang, ya, mulai dari KTP sama KK. Ketika ada klien yang KK-nya nggak ada, karena hilang, saya langsung arahkan diurus itu semua ke teman-teman Dukcapil. Sekarang KK-nya atau kartu keluarganya sudah elektronik, sudah tidak ada tanda tangan, yang ada adalah barcode-nya. Sudah digital semua gitu saat ini, maka segera untuk diurus. Dan itu sudah ada aturan mainnya seperti apa, dan itu lebih mudah sebetulnya saat ini. Buku nikah juga demikian, atau catatan sipilnya untuk perkawinannya, begitu ya. Itu harus dimiliki sampai dengan akta kelahiran gitu ya. Jadi untuk urusan kartu keluarga dan urusan akta kelahirannya ada di tangan teman-teman Dukcapil sebetulnya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Yang harusnya ini semua harus diurus sehingga dokumennya lengkap. Apalagi yang mesti diurus, saya selalu ingatkan berulang-ulang kali kepada teman-teman alumni bicara mengenai kesamaan nama dari setiap dokumen, terutama adalah dokumen kepemilikan. Nama di kartu tanda penduduk, nama di kartu keluarganya, nama di buku nikah atau catatan sipilnya, nama di akte kelahirannya, kemudian nama yang digunakan di sertifikat bukti kepemilikan, semuanya sama. Ketika semuanya sama, maka menjadi aman sebetulnya itu. Untuk apa dokumen ini? Nanti saya akan ceritakan fungsinya untuk apa pada pada tahapan-tahapan berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada perbedaan nama, apa mesti dilakukan, segeralah untuk mengurusnya ke teman-teman RT RW sampai kelurahan kecamatan untuk mengurus dokumen beda nama. Untuk menyatakan bahwa nama A atau A minus gitu ya, A plus gitu ya, itu adalah nama menunjuk pada subjek yang sama begitu ya. Jadi kalau ada perbedaan nama segera mengurus terkait mengenai adanya perbedaan nama tersebut. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dokumen kependudukannya ada 4, ini adalah yang paling dasar sekali harus dimiliki untuk mengajukan klaim semuanya. Klaim mau bentuknya adalah produk saving, klaim produknya investasi, real asset maupun financial asset, termasuk juga klaim untuk produk proteksi atau asuransi jiwanya, begitu ya. Nah, kemudian ada lagi dokumen yang diurus ketika tutup usia atau meninggal dunia. Ketika pemilik hartanya tutup usia, kemudian didistribusikan, maka ada dokumen-dokumen yang harus diurus. Apa itu? Ketika ada kelahiran, mengurus yang namanya akta kelahiran ke teman-teman Dukcapil.
Ketika ada kematian pun juga demikian. Saya selalu arahkan mengingatkan bahwa mengurusnya adalah sampai dengan akta kematiannya, bukan surat keterangan kematian saja, tapi sampai kepada akta kematiannya. Kemudian setelah diurus ke teman-teman Dukcapil, buatlah surat keterangan ahli waris. Ada juga yang menyebutnya surat pernyataan ahli waris. Ada dua hal. Sebetulnya dua hal ini sebenarnya sama ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada beberapa daerah yang menyebutnya yang berbeda-beda begitu ya. Tapi rata-rata yang saya lihat adalah surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh kelurahan kecamatannya. Itu juga perlu untuk dibuat. Nah, ada lagi tahap-tahap berikutnya yang tidak cukup dengan ini. Ada butuh tambahan produk-produk legal. Apa itu? Yaitu surat keterangan atau surat keterangan ahli waris, SK AW yang dikeluarkan oleh teman-teman notaris yang dituangkan di dalam akta otentik yang isinya nanti kita akan singgung kepada Bapak Ibu sekalian mengenai surat keterangan ahli waris ini. Maksudnya adalah nanti saya akan tunjukkan bagaimana jelimetnya, kemudian kenapa posisi proteksi atau asuransi jiwa itu yang paling liquid. Itu akan saya tampilkan buat Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Nah, paling tidak ketika tutup usia, tiga dokumen ini juga dibutuhkan. Tadi ketika masih ada sehat, dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen kependudukan, ada 4. Ada KTP, KK, buku nikah, sama akta kelahirannya. Begitu meninggal dunia, kita bicara mengenai akta kematian, keterangan ahli waris dari kelurahan kecamatan, dan ada juga yang membutuhkan yang namanya keterangan surat keterangan ahli waris dari notaris atau dari atau dalam bentuk akta otentiknya. Nah, ini 3 dokumen yang dibutuhkan berikutnya. Ya, saya lanjut dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, ada 2 kemungkinan yang didapatkan ketika berurusan dengan kelurahan kecamatannya. Apa itu? Ada yang dibuatkannya adalah surat keterangan ahli waris, ada yang surat pernyataan ahli waris, begitu ya. Nah, biasanya kalau urusannya adalah surat pernyataan ahli waris, ini tidak berhenti di teman-teman kelurahan kecamatan, tapi harus berlanjut pada teman-teman notaris untuk membuat akta berikutnya. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dua-dua ini sebetulnya sumbernya sama. Sumbernya adalah melihat di kartu keluarganya. Kartu keluarganya siapa suami, siapa istri, siapa anak-anaknya, bahwa mereka adalah dalam satu keluarga, dan ketika salah satu tutup usia, maka yang lain dianggap sebagai ahli warisnya. Sehingga di dalam surat keterangan atau surat pernyataan yang dikeluarkan oleh teman-teman kelurahan dan kecamatan itu adalah berdasarkan dokumen kependudukan dulu, begitu ya. Kalau pertanyaannya apakah ini memiliki kekuatan hukum sebetulnya, Ten? Nah, jawabannya adalah tidak sekuat ketika ini menjadi akta otentik gitu Bapak Ibu sekalian ya. Karena beberapa klien-klien ketika mengurus untuk urusan bentuk saving misalnya ya, tabungan, deposito, ternyata 2 dokumen ini nggak cukup. Atau saya kalau ngomong kasarnya punten, mohon maaf, 2 dokumen ini nggak laku di mereka. Kenapa? Mereka butuh kepastian hukum bahwa keluarga, ada istri dan anak-anak di hadapan saya ini memang betul-betul ahli waris, tapi tidak sekedar ahli waris, tapi adalah ahli waris yang sah, begitu ya. Sekali lagi, ada diksi sahnya di dalam itu, tidak sekedar ahli waris gitu ya. Maksudnya adalah bahwa kalau mereka benar-benar ahli waris, tidak ada ahli waris yang lain. Jangan sampai ketika saya berikan atas rekening orang meninggal dunia, kemudian dikasih aksesnya buat mereka yang di hadapan saya ini, beberapa waktu kemudian ternyata ada yang datang lagi, mengklaim atau mengaku sebagai ahli waris juga. Nah, itu akan merepotkan pihak teman-teman lembaga keuangan atau perbankan untuk produk tabungan, deposito, dan lain-lain yang mereka tawarkan kepada nasabah-nasabahnya. Sehingga yang namanya teman-teman lembaga keuangan atau teman-teman di bank itu wajar untuk mencari hal yang paling aman untuk memastikan bahwa mereka memang betul-betul ahli waris. Kalau nggak yakin, mereka nggak akan kasih akses. Banyak berita-berita online, kalau Bapak Ibu bisa klik terkait mengenai klaim untuk rekening orang meninggal dunia, itu banyak yang ada yang istri, ada yang suami ketika klaim pasangannya meninggal, kemudian meminta akses atas tabungan depositonya, sudah punya surat keterangan ahli waris dari kelurahan kecamatannya, nggak laku. Karena itu nggak cukup, dibutuhkan dokumen-dokumen yang lain, begitu. Apa misalnya dokumen yang lain? Kita akan bahas Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu, saya mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, gitu ya. Undang-undang ini tentang
jabatan notaris itu Bapak Ibu sekalian. Ada di pasal 15 ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan, begitu ya. Jadi teman-teman notaris juga punya hak Bapak dan Ibu sekalian untuk membuat surat keterangan ahli waris, di mana di dalamnya seolah-olah sebagai sebuah penetapan bahwa mereka ini betul adalah ahli waris yang sah, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Itu posisi SKW-nya di dalam akta otentik yang dibuat oleh teman-teman notaris ya. Sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Saya lanjutkan. Nah, kalau gitu saya ingin tahu mengenai isinya, Ten. Kira-kira isinya apa sih mengenai surat keterangan waris? Nah, ini adalah isinya Bapak Ibu sekalian. Saya contohkan buat Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya ada yang datang adalah seorang ibu dan satu orang anak gitu Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada ibu dan anaknya kemudian datang untuk mengurus yang namanya surat keterangan ahli waris. Nah, di situ di dalamnya dijelaskan mengenai para penghadap bertindak sebagai tersebut menerangkan bahwa harta ini hendak membuat keterangan ahli waris atas almarhum siapa suami atau bapaknya begitu ya. Selanjutnya disebut sebagai pewaris. Berarti pewaris ini adalah yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Untuk itu menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut. Pewaris masa hidupnya karyawan swasta telah meninggal dunia di kota ini gitu ya. Pada usia sekian gitu ya, pada tanggal sekian gitu ya, menyatakan berdasarkan akta kematian. Artinya ketika teman-teman lembaga keuangan sama teman-teman bank kemudian dokumen yang awal nggak mau mereka terima, saya nggak cukup dengan ini. Ini nggak memastikan bahwa Anda adalah ahli waris yang sah. Saya takut kalau di kemudian hari ada yang datang klaim juga. Ini saya adalah anak, saya adalah istri yang sah dari suami saya meninggal dunia, yang suami saya menabung di bank Anda sebagai nasabah Anda. Saya minta akses atas rekening orang meninggal dunia. Oke, Anda buktinya apa? KTP ada, KK ada, buku nikahnya ada, akta kelahirannya ada, sama surat keterangan waris dari kelurahan kecamatan. Nah, ternyata karena nominalnya lumayan atau ada pertimbangan sisi saldonya, maka bank nggak cukup meminta ini. Bank minta dokumen yang lain. Apa itu? Tadi salah satunya adalah meminta keterangan waris dari notarisnya. Nah, begitu datang ke notaris untuk membuat surat keterangan waris, Bapak Ibu sekalian, dokumennya nggak tunggal, nggak cuman dokumen kependudukan. Ada lagi yang lain yang dibutuhkan, yaitu ketika meninggal dunia. Apa itu? Misalnya adalah akta kematiannya. Berarti ini dikeluarkan oleh teman-teman Dukcapil atau catatan sipil. Kemudian, apalagi isinya? Bicara mengenai pewaris semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan pertama kali untuk menyatakan bahwa ini benar-benar pernikahan tunggal ya. Bukan pernikahan kedua atau ada dua pernikahan dan lain sebagainya atau dua perkawinan begitu ya. Dan tunggal itu dengan siapa? Oh, Anda sebagai istrinya. Kemudian ada anaknya yang dilahirkan dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi dalam keterangan waris itu dijelaskan semua mengenai silsilah dan historical dari keluarga mereka, terutama adalah yang terkait dengan pewarisnya, terkait mengenai tutup usia atau meninggal dunia. Kemudian berikutnya ada bicara mengenai berdasarkan surat keterangan ahli waris tertanggal telah didaftarkan dalam buku registrasi kelurahan. Nah, itu adalah kantor kelurahannya pada tanggal segala macam. Artinya apa? Bahwa ketika meninggal dunia kemudian ada rekening orang meninggal dan meminta akses terhadap rekening tersebut, kemudian pihak teman-teman di bank meminta surat keterangan ahli waris, maka ketika mengurus di notaris itu ada beberapa dokumen. Satu, tadi bicara mengenai akta kematian yang diurus ke Dukcapil. Dua, ada surat keterangan ahli waris atau pernyataan ahli waris begitu ya. Surat pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh kelurahan kecamatan itu juga diberikan kepada notarisnya. Nah, berikutnya apa lagi? Berdasarkan surat dari Direktur Perdata, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Berarti ini Dirjen AHU Bapak Ibu sekalian ya. Ini urusannya apa, Ten? Nah, ini urusannya adalah ketika sampai di notaris itu akan dicek apakah semasa hidupnya pewaris itu meninggalkan atau membuat surat wasiat. Nah, kalau misalnya nanti ditanya kepada keluarganya, oh bapak saya kayaknya nggak pernah bikin surat wasiat deh. Istrinya pun juga demikian, membenarkan apa yang disampaikan sebelumnya. Maka teman-teman notaris nggak akan diam. Teman-teman notaris pasti akan ngecek. Kemana? Dirjen AHU. Apa itu? Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dicek kepada teman-teman Dirjen AHU untuk mengetahui apakah
pewaris ini meninggalkan surat wasiat atau tidak. Memang kenapa Ten kalau ada surat wasiatnya? Nah, kalau buat teman-teman alumni paham bahwa bicara mengenai distribusi harta ada dua alurnya, ada dua ketentuannya. Sesuai dengan ab intestato atau testamennya. Apa itu ab intestato? Ab intestato berarti sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Siapa ahli warisnya sesuai dengan undang-undang, bagiannya berapa, kemudian dia golongan 1, golongan 2, 3, atau 4, dan lain sebagainya. Itu adalah ab intestato sesuai dengan undang-undang. Tapi jika lo ditanya bahwa pewarisnya meninggalkan surat wasiat, maka surat wasiat atau testamen lah yang didahulukan untuk dilaksanakan. Itu sesuai dengan perdata maupun sesuai dengan hukum Islam faraidnya atau kompilasi hukum Islam. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga yang namanya surat wasiat itu punya posisi penting Bapak Ibu sekalian. Di luar sana saya masih sering dengar terkait mengenai surat wasiat yang mungkin dianggap sebagai sesuatu yang tidak terlalu berfungsi, mungkin juga masih menimbulkan konflik, atau bisa digugat dan segala macam yang lain. Akan tetapi sebetulnya surat wasiat itu cukup membantu Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda berdiskusi dengan ahli hukum, dengan praktisi hukum, Anda akan dapat gambaran luar biasa bahwa sebenarnya surat wasiat punya peranan saat distribusi harta itu terjadi. Maka ketika membuat surat keterangan waris di kelurahan kecamatan, maka teman-teman notaris akan ngecek apakah yang namanya pewaris ini pernah membuat surat wasiat. Dan setiap surat wasiat itu harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU, Dirjen AHU gitu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian saya lanjutkan ya, ada ahli waris siapa saja, istri dan anaknya ya. Kemudian saya berikut lanjutkan ya, bahwa yang berhak mewarisi selaku ahli waris ya, adalah istri dan anaknya secara bersama-sama untuk menguasai seluruh harta termasuk dalam warisan gitu ya, dan segala macam. Kemudian ada saksinya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, ketika kita berhadapan dengan bank, bersiap-siaplah untuk mengurus surat sampai ke notaris. Apa itu? Surat keterangan ahli waris. Dan ketika berhadapan dengan teman-teman notaris, bersiap-siaplah untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang lengkap. Akta kematiannya, kemudian keterangan waris atau pernyataan ahli waris dari kelurahan kecamatan gitu ya. Kemudian ngecek juga bahwa ada surat ada surat wasiat atau tidak, walaupun teman-teman notaris itu akan mengecek itu ya. Berikutnya adalah bicara mengenai saksi. Nah, saksi juga penting Bapak Ibu sekalian, dan nggak cuma satu, ada dua. Dan saksinya tuh biasanya kayaknya pegawai notarisnya. Nah, ini beda. Ada dua bagian saksi. Saksi yang pertama adalah saksi yang menguatkan. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian ya. Saksi yang menguatkan pernyataan yang disampaikan oleh si ahli warisnya. Saksi yang menguatkan pernyataan yang disampaikan oleh istri dan anak yang ditinggalkan, begitu ya. Siapa itu? Bisa saudara kandungnya, bisa paman, dan lain sebagainya. Artinya saksi itu adalah keluarga terdekat dalam lingkaran mereka, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Yang mengetahui mereka sejak sekian tahun yang lalu, begitu Bapak Ibu ya. Nanti ada lagi saksi untuk dokumennya. Dokumen pembuatan keterangan waris ini ada saksinya juga dua, dan itu baru bicara mengenai pegawai notarisnya biasanya. Tapi saksi yang akan menguatkan pernyataan para ahli waris itu adalah saksi di dalam keluarga mereka sendiri. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya mau tunjukkan lagi Bapak Ibu sekalian. Ketika teman-teman notaris akan ngecek apa tuh Ten? Ngecek untuk surat wasiat, kemudian ngeceknya ke teman-teman Direktorat Jenderal Pajak. Kita ngomongin pajak. Ya, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum maksudnya itu gitu ya, atau Dirjen AHU, itu ada beberapa persyaratan yang mesti disiapkan. Nah, ini biasanya yang siapkan adalah notarisnya memang, tapi ada 1-2 hal yang disiapkan oleh si kliennya. Apa itu? Surat permohonan itu akan dibuatkan. Nanti yang mengakses juga notarisnya begitu ya. Kemudian sertifikat, akta surat kematian atas nama almarhum atau almarhumah yang diterbitkan oleh catatan sipil gitu Bapak Ibu ya, tadi yang sudah kita bahas ya, yang berwenang, serta fotokopi telah dilegalisir oleh pejabat berwenang. Nah, ini saya mau kasih pesan buat Bapak Ibu sekalian ya. Ketika saya ketemu sama klien ya, kemudian saya selalu bilang kepada keluarga klien, ini belum ada meninggal ya, ada suami istri dengan anak-anaknya. Saya selalu bilang gini, mereka datang konsultasi, Ten, saya mau persiapan distribusi harta. If something happen terjadi pada kehidupan saya, maka bagaimana caranya perpindahan harta ini? Nah, saya selalu ingatkan kepada ahli warisnya, pasangannya, anak-anaknya, saya selalu ingatkan.
kalau nanti Anda membuat yang namanya akta kematian gitu ya, jangan lupa untuk menyiapkan legalisirnya juga. Karena legalisirnya itu akan dibutuhkan saat teman-teman notaris akan cek bahwa mereka ini, bahwa pewaris ini punya surat wasiat atau tidak, begitu ya. Saya selalu sarankan ketika sudah keluar akta kematiannya, maka jangan langsung pulang ketika masih di teman-teman Dukcapil, segera fotokopikan itu dan legalisir itu. Karena itu kan digunakan untuk beberapa hal nantinya Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Untuk menyatakan bahwa mereka memang, bahwa pewaris memang sudah tutup usia atau meninggal dunia. Nah, berikutnya apa lagi? Ada surat ganti nama ya. Jika pernah melakukan ganti nama gitu ya, beberapa saudara-saudara kita gitu ya Bapak Ibu sekalian di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada yang ganti nama gitu ya. Dan ganti nama itu pastinya tidak sederhana ya, tidak seperti mungkin bikin bubur hitam putih ya, bubur putih bubur merah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada hal administrasi yang mesti dilakukan terkait mengenai ganti nama ini. Jikalau ada ganti nama. Kan kenapa sih ganti nama? Ya banyak ya alasannya Bapak Ibu ya. Mungkin memang ada sesuatu yang nggak pas, mungkin itu nama itu tidak sesuai dengan Indonesia dan lain sebagainya. Banyak hal lah gitu ya. Kemudian juga akta kelahirannya begitu ya. Akta kelahiran siapa akta kelahiran si pewarisnya yang punya harta meninggalkan harta itu gitu ya. Ditanyakan juga mengenai akta kelahirannya begitu ya. Nah, kita mau tahu bagaimana sih surat penggantian ganti nama itu memang ada Bapak Ibu sekalian. Terkait mengenai surat penggantian nama. Ini sebagai satu contoh Bapak Ibu ya, visualisasi buat Bapak Ibu sekalian ya. Ini contoh surat ganti nama. Jadi kalau misalnya ada ganti nama dari pewaris ya, namanya A terus berubah menjadi C gitu ya. Maka atas perubahan nama A menjadi C tersebut ada suratnya, nggak cuma bikin bubur aja, nggak cuma upacara adat tradisional, enggak, tapi ada secara administrasinya. Kalau ada yang namanya ganti nama, begitu Bapak Ibu sekalian. Namanya tadinya adalah A, kemudian berubah menjadi B. Nah, ini ada suratnya, dokumennya. Nah, kalau misalnya ada penggantian nama, maka surat dokumen ini mesti ada, ya, untuk ngecek ke teman-teman Dirjen AHU nantinya. Ini terkait mengenai ganti namanya. Dan itu ada aktenya juga ya? Iya, harus ada aktenya. Wah, masa sih ada orang zaman-zaman dulu punya akte, Ten? Kalau nggak salah dulu nggak punya deh akte, dia harusnya nggak ada lah akte zaman dulu mah. Enggak Bapak Ibu, kalau orangnya administrasinya tertib gitu ya, dia pasti punya yang namanya akte kelahirannya. Dia yang dikeluarkan oleh catatan sipilnya, walaupun dengan ejaan lama, tapi akte kelahirannya ada, dan akte kelahirannya itu juga menguatkan dia dalam proses distribusi harta, itu mesti punya, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Akte kelahiran ini penting. Jadi kalau setiap ketemu sama klien saya ingatkan, semua dokumen kependudukannya ada nggak? Ketika ada, bagus. Kalau ada yang nggak ada gitu ya, 1-2 dokumen nggak ada, maka saya selalu sarankan urus itu dulu. Cari tahu ke teman-teman Dukcapil, cari tahu ke teman-teman pengadilan agama atau pengadilan negeri, ya, terkait mengenai pernikahan yang belum diresmikan dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus dilakukan memang Bapak Ibu sekalian ya. Tergantung kondisinya, yang jadi masalah itu apa? Dokumennya nggak ada itu apa dan lain sebagainya. Ini sebagai sebuah contoh buat Bapak Ibu sekalian ya. Ini akte kelahiran ya, kira tahun 1960-an lah akte kelahiran ini ada. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, berikutnya adalah ketika surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh teman-teman notaris dikeluarkan, jangan pulang dulu. Sekali lagi, jangan pulang dulu. Sama seperti tadi, ketika ngurus surat akte kematian di Dukcapil, begitu keluar, jangan pulang dulu. Terus mau ngapain, Ten? Legalisir dulu. Nah, kalau sudah surat SKW-nya keluar dari notaris, jangan pulang dulu. Minta sama notarisnya. Minta apa, Ten? Yang kedua ada yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Ini memudahkan nih. Apa itu? Yaitu akta otentik yang isinya adalah kuasa untuk mengurus pencairan deposito dan penutupan buku tabungan. Ini mesti ada. Kenapa sih, Ten? Mesti ada surat kuasa kayak gini? Karena gini Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau misalnya ini ahli warisnya ada 7 orang ahli waris, semua sehat-sehat semua, begitu, ya. Nah, ketika teman-teman bank minta semua hadir di hadapan saya semua, jangan-jangan itu menjadi satu kendala, gitu ya. Nggak gampang ngumpulin mereka semua. Di mana mereka tinggal di kota-kota yang berbeda. Satu di Jakarta, satu di Bandung, satu di Medan, satu ada di Balikpapan. Itu kan repot ngumpulinnya, begitu ya. Maka ketika pengurusan, ya langsung biasanya notaris itu menyarankan membuat yang namanya
kuasa untuk pengurusan pencairan deposito dan buku tabungan. Nah, ini penting. Ketika memang banyak si ahli warisnya, ya, lebih dari satu gitu ya, Anda bikin yang namanya akta otentik ini gitu ya. Nah, supaya apa, Ten? Supaya salah satu datang sudah bisa ngurus jadinya, nggak perlu repot-repot dan lain sebagainya. Karena ini adalah akta otentik, punya legalitas, punya kepastian hukum, dikeluarkan oleh teman-teman notaris, jadinya aman buat mereka. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ada hal lain lagi nggak, Ten, yang menjadi alasannya? Ada lagi juga Bapak Ibu sekalian, bahwa teman-teman bank itu nggak mungkin, anaknya ahli warisnya ada berapa? Ada 7 nih, Ten, anaknya nih, Ten, ada 7 ya. Ya udah kalau gitu kita akan bagi sama rata ya, terus kemudian banknya transfer A, B, C, D, nggak begitu Bapak Ibu sekalian ya. Ketika memang sudah mereka adalah ahli waris yang sah, nanti akses ini bukan diberikan kepada 7 orang itu, enggak, tapi diberikan kepada salah satu dari mereka untuk dapat akses rekening orang meninggal dunia. Jadi itu prosesnya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi saya mau bilang bahwa tabungan deposito itu liquid, betul. Tapi ketika pemiliknya masih hidup. Ketika pemiliknya sudah meninggal dunia, maka tabungan deposito tidak liquid, sudah freeze, dikunci. Ada proses yang harus mereka hadapi, yang harus mereka lewati. Ada dokumen yang harus dilengkapi, dan tidak cuma 1, 2, 3, 4, tapi begitu banyak dokumennya, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, nanti digunakan untuk proses pencairan tabungan dan depositonya, gitu ya. Itu di situ saya nggak tutup nama banknya, itu banknya ada di situ, gitu ya, untuk pencairan deposito dengan nomor bla 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 segala macam dan lain-lain, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika datang ke notaris itu ada 2 dokumen otentik ya, atau akta otentik yang akan dibuat. Surat pertama adalah SKW, surat keterangan ahli waris, SKAW biasanya nyebutnya itu, gitu ya. Yang kedua adalah kuasa pengurusan depositonya, kuasa pengurusan pencairannya. Jadi ada 2 yang mesti dibuatkan dalam sebuah dokumen, begitu Bapak Ibu, atau dalam sebuah akta otentik. Baru itu semua dibawa ke bank, begitu Bapak Ibu sekalian, dibawa ke bank untuk dapat, dalam tanda kutip ya, akses untuk rekening orang meninggal dunia, supaya bisa mencairkan tabungan simpanan orang tuanya semasa hidup dulu, begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, ini sebagai sebuah contoh. Ini sebuah contoh yang baik buat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ketika ketemu sama klien jadi pas gitu. Kenapa sih ini asuransi saya tinggal segini dan segala macam? Karena memang kalau ngurus yang lain itu panjang, Pak. Anda kira ngurus yang kayak gini gratis? Ya enggak lah, ada biayanya semua. Ada fee-nya semua dan lain sebagainya. Ada nilai rupiah yang mesti dikeluarkan begitu ya. Jadi nggak gampang. Itu semua butuh proses dan butuh yang namanya tahapan-tahapan dan dokumen yang mesti lengkap untuk akses rekening orang meninggal dunia. Sampai ada juga yang juga cuma ini doang nih, ya, udah ngurus sampai notaris, keluar uang, bikin akta otentik, SKAW, surat keterangan ahli waris, kemudian surat kuasa pengurusan pencairan, udah ada nih, dibawa ke bank, ternyata itu nggak cukup, apalagi karena saldonya itu memang ratusan juta atau miliaran, luar biasa banyaknya, maka pihak bank butuh kepastian, yang luar biasa nih terkait mengenai sisi hukumnya, bahwa mereka memang betul-betul adalah ahli waris, gitu ya. Dan mereka diminta sampai mengurus ke pengadilan. Kalau udah pengadilan, urusannya juga lumayan, Bapak Ibu sekalian. Lumayannya apa sih, Ten? Ya lumayan sisi waktunya lah, paling nggak itu, Bapak Ibu sekalian ya. Karena dia akan periksa dokumen. Dokumen mana yang diperiksa, Ten? Yang tadi yang kita bahas sebelumnya tuh. Ada KTP, KK, buku nikah, akte kelahiran. Kemudian surat keterangan ahli waris dari kelurahan kecamatan, kemudian dari notarisnya juga ada gitu ya, sampai keterangan waris dari notaris dan juga dan lain sebagainya. Semua dokumen dikasih ke banknya, kemudian periksa saksi juga. Saksi dihadirkan di dalam sidang-sidangnya. Maka berproseslah itu, mungkin kira-kira 2 bulan, 3 bulan, sampai keluar penetapan ahli waris. Bukan putusannya, karena ini bukan sengketa. Kita nggak ngomongin sengketa pagi hari ini. Kita ngomongin ini damai-damai saja. Sampai ngurus ke penetapan dari pengadilan. Keluar penetapan pengadilan, baru itu tabungannya cair, begitu Bapak Ibu sekalian. Baru itu depositonya cair, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Dokumennya ini banyak, prosesnya ini panjang, sampai harus ke pengadilan. Sebelumnya ada urusan dengan notaris dan lain sebagainya, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sehingga kita mau kasih gambaran bahwa produk-produk itu tadi liquid. Apa itu saving liquid? Asal yang punya masih ada, begitu yang punya udah nggak ada, maka ada proses mesti dilewati. Belum lagi bapaknya tertutup lagi sama keluarganya.
bapaknya nggak pernah cerita ke anaknya, nggak usah anak deh, bapaknya nggak pernah cerita kepada pasangannya atau kepada istrinya, punya simpanan uang di bank mana aja, itu ada yang nggak tahu juga. Kan kesian, bingung ya ahli warisnya tuh. Maka kita bantu sebetulnya mereka untuk mempersiapkan distribusi harta. Salah satu produk yang keluar adalah produk asuransi jiwanya. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu fungsinya sebetulnya, ya, dibandingkan yang tadi sudah kita bahas. Nah, berikutnya adalah ketika saya dapat konsultasi klien, istrinya lebih dari satu, dan istri pertamanya sah, istri keduanya juga sah, ini sama-sama sah semuanya, begitu ya. Kok bisa sah? Gimana ceritanya? Nah, saya ceritain dulu berdasarkan putusan dari pengadilan agamanya dulu, Bapak Ibu sekalian, ya. Di sini ada salinan putusannya, semua saya berbagian penting, hal-hal penting saya hapus dulu buat Bapak Ibu sekalian, ya. Masuknya adalah terkait mengenai data nasabah gitu ya, atau klien gitu ya. Saya munculkan cuma bagian-bagian yang mau kita bahas. Ini diurus di pengadilan agama. Saya bacakan ya. Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara izin poligami di antara ada dua ya, ada penggugat, ada tergugatnya gitu. Ini izin, ini cuma izin, ini penetapan ya. Saya lanjutkan untuk bacakan buat Bapak Ibu sekalian ya. 3. Bahwa pemohon atas izin termohon dan anak-anaknya telah menikah lagi poligami dengan seorang perempuan yang bernama, ini namanya dimunculkan agamanya Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata poligami itu memungkinkan kan? Kita udah tahu ya. Dan banyak di luar sana berpikir bahwa istri kedua, ketiga, keempat tuh pasti nggak sah, Ten. Yang sah itu istri pertama, kata siapa? Bisa jadi sah juga, mungkin juga enggak. Kok bisa sah gimana? Karena dia izin KPK pengadilan. Dan Anda lihat di sini pernikahannya sudah berlangsung. Pernikahannya sudah berlangsung dengan istri keduanya, tapi masih di bawah tangan, masih siri. Kemudian dia mau sahkan pernikahan ini. Nah, nggak bisa langsung ke KUA, nggak bisa langsung ke catatan sipil, mesti ke pengadilan ngurusnya, ya, untuk diizinkan poligami. 4. Bahwa pernikahan permohon tersebut dilakukan menurut syariat agama Islam, ada ijab kabul, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal bla bla bla, dilangsungkan dan dihadiri oleh ayah kandung istri keduanya. Jadi untuk menikah kedua kalinya butuh izin dari istri pertama dan anak-anaknya. Pertanyaannya, kalau nggak diizinin gimana, Ten? Kalau nggak diizinin bukan urusan saya. Ya, kalau mau nikah 2 kali harus ada izin. Kalau nggak diizin gimana caranya, Ten? Bukan urusan saya. Kalau menikah lagi harus ada izinnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Izin pengadilan, sebelum pengadilan mengizinkan, pasangan sama anak-anaknya juga mengizinkan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian saya lanjutkan bahwa, sebentar ya, bahwa meskipun telah setuju oleh permohon pernikahan tersebut, ternyata perlu dicatatkan di instansi berwenang yaitu KUA. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, saya mau bilang bahwa yang namanya pernikahan itu harus dicatatkan. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, di pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan. Nah, ini harus dipenuhi. Ini tujuannya adalah untuk memenuhi Undang-Undang nomor pasal 2 ayat 2, Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu perkawinannya harus dicatatkan di KUA. Akan tetapi untuk memberikan jika ada surat izin ke KUA-nya akan keluar tuh ya buku nikahnya, asal ada surat izin poligami yang diterbitkan oleh pengadilan agama. Jadi harus ada izinnya, nggak cuma asal poligami terus nikah, nggak harus ada izinnya gitu ya. Izin siapa, Ten? Ya izin keluarganya dulu. Siapa itu? Ya istri sama anak-anaknya dulu, itu dulu. Begitu dapat izin, udah selesai, enggak ke pengadilan untuk dapat izin dari pengadilannya. Begitu Bapak Ibu sekalian, ya saya lanjutkan ya. 6. Pemohon selama ini telah membuktikan mampu menjamin tempat tinggal yang layak untuk keperluan istri-istrinya secara lahir batin. 7. Pemohon meyakini telah mampu berbuat adil dan terbukti selama ini dan mampu membina istri-istri pemohon sehingga lebih taat kepada agama dan lain sebagainya. 8. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan istri dan istri-istrinya, pemohon juga anak-anaknya, karena pemohon bekerja sebagai pengusaha gitu ya. Kemudian punya penghasilan kira-kira tidak kurang dari 100 juta gitu ya Bapak Ibu sekalian. Setiap bulan, bukan setiap tahun ya Bapak Ibu ya. Kesian kalau setiap tahunnya, setiap bulannya. Saya lanjutkan. Bahwa antara pemohon dan termohon selama perkawinan memperoleh harta sebagaimana terlampir. Jadi harus ada daftar hartanya nih untuk mengajukan izin poligami begitu ya.
Ada daftar hartanya. Harta selama pernikahan dengan istri pertama itu apa aja, gitu ya. 10. Bahwa termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan istri kedua pemohon, gitu ya. Kemudian bahwa istri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu. Saya ulangi ya, Bapak Ibu ya. Sebentar ya, saya mau pindahkan satu icon. Bahwa istri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik pemohon dengan termohon. Maksudnya adalah milik suami sama istri pertamanya, maksudnya itu. Nah, kalau Anda lihat kayak gini, kemudian Anda bertemu dengan istri keduanya, Anda pasti punya solusi dong buat mereka. Apalagi teman-teman alumni sudah pasti ngeliat tuh, ini harusnya saya kasih solusi nih, nggak mungkin saya biarin nih, pasti saya presentasi nih kalau kayak gini. Kenapa? Karena secara pernikahan sah. Sebabnya apa? Ada izin dari pengadilan. Ada izin didahului sebelum pengadilan dari keluarganya, istri sama anak-anaknya perkawinan pertama. Kemudian proses ke pengadilan sampai keluar penetapannya, boleh poligami. Artinya nanti dari KUA-nya keluar buku tabungan, bos. Keluar adalah buku kawinnya, buku nikahnya. Begitu ada buku nikahnya, maka ini istri yang sah, istri keduanya. Pasti saya kalau asuransi, pasti saya langsung berikan dia produk yang tepat tuh. Kenapa? Karena sini udah dilihat di sini nih, bahwa atas harta dari perkawinan pertamanya, itu saya nggak akan gugat. Nah, pertanyaannya, terus aku dapat apa? Kayak gitu ya. Sebagai istri kedua, saya dapat apa? Jangan-jangan cuma sedikit. Maka supaya dapat yang cukup, maka Anda butuh produk proteksi, ngono loh Bapak Ibu sekalian. Ini kalau misalnya menghadapi ada klien yang istrinya lebih dari satu, begitu Bapak Ibu sekalian gitu ya. 12 dulu saya selesaikan. Bahwa orang tua istri kedua, pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan pemohon menikah dengan anaknya. Ini jadi adalah orang tua dari istri keduanya gitu ya. Atau mertua dari istri keduanya gitu juga mengizinkan. Gitu Bapak Ibu. Mengizinkan juga ya. Sehingga dari sini semua kita tahu, wah kalau saya lihat gini, ini saya tahu nih istri keduanya mesti saya kasih nih produk proteksi ini, Ten. Apalagi ada pernyataan begini nih, istri kedua pemohon ternyata tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik pemohon dan termohon. Nah, ini artinya sudah menjadi sebuah kekuatan hukum. Kenapa? Sudah ada penetapan dari pengadilan, ini nggak cuma surat pernyataan, ini dari pengadilan loh Bapak Ibu sekalian. Ya. Artinya ini mesti punya produk proteksi. Sehingga kalau lihat kayak gitu, yang namanya produk proteksi itu menjadi murah sekali. Kenapa murah sekali? Karena dia punya spesifikasi yang berbeda. Bapak Ibu yang paling tahu lah spesifikasinya. Sehingga ini harus punya. Pertanyaannya kita balik, kalau kayak gini kondisinya kita balik. Kalau misalnya istri kedua aja nggak sah nih Ten, istri pertamanya aja yang sah ini, terus gimana urusannya? Berarti yang ada mesti dapatkan itu adalah melindungi istri pertamanya. Jangan sampai nanti ada gugatan dari istri kedua atau anak-anak dari istri keduanya. Nah itu kan penting juga Bapak Ibu sekalian untuk menjaga keharmonisan di dalam keluarga gitu ya. Jangan sampai ada harta-harta yang ternyata bermasalah. Nah, ini lagi nih bicara mengenai perkawinan. Ini yang beberapa terjadi di Indonesia Bapak Ibu ya. Saya tuh setiap tahun pasti ketemu sama klien-klien seperti ini gitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan betapa pentingnya memiliki yang namanya proteksi. Jadi ketika kita tahu fungsi proteksi dan tahu kenapa saya beli produk asuransi gitu ya. Sehingga yang namanya potongan biaya dan segala macam yang lain itu menjadi tidak terlalu mengkhawatirkan. Menjadi aman-aman saja buat mereka begitu. Apalagi kalau misalnya punya produk asuransi, dananya bisa berkembang. Nah itu lebih cantik lagi kan. Harusnya lebih gampang lagi untuk melakukan yang namanya presentasi sampai dengan closingnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu sekalian ya. Itulah pentingnya kenapa setiap istri, setiap wanita atau anak perempuan itu harus ada pendampingnya. Pendampingnya nggak cuma suami, tapi pendampingnya juga bentuknya adalah polis asuransi jiwa. Mumpung bulan ini kata Chief Henry adalah bulan April, ini adalah bulan wanita karena 21 ya, ada Hari Kartini gitu ya. Nah harusnya ini sebagai satu momentum untuk menggaungkan bahwa setiap istri-istri di luar sana harus punya produk pendamping. Apa itu? Harus punya asuransi. Kesian. Kenapa? Karena kalau ngurus tabungannya itu luar biasa kayak tadi sudah dijelaskan bagaimana prosesnya yang panjang untuk ngurus ke kelurahan kecamatannya, ngurus ke notarisnya, nggak cuma satu ada 2 dokumen akta autentik, mesti bayar juga ada fee-nya, kemudian bisa sampai ke pengadilan dan lain sebagainya, maka harus ada produk yang mendampingi istri yang lebih simple. Itu kan tujuannya Bapak Ibu sekalian. Disitulah fungsi produk polis asuransi jiwa.
Penting memiliki produk asuransi, tapi jauh lebih penting memahami, mengetahui apa fungsi dari produk proteksi itu. Apa fungsi asuransi itu buat saya. Kalau sudah tahu betul-betul manfaatnya apa, custom mesh itu memang buat saya, tujuannya adalah buat manfaat saya. Tahu, karena saya nanti kalau klaim, bagaimana segala macam, urus tabungan, urus properti juga sama ya Bapak Ibu ya. Kalau ke teman-teman BPN urus sampai ke pengadilan tuh bisa juga terjadi, maka harus ada yang liquid nih untuk membiayai itu semua, untuk membiayai ngurus harta-harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Dari mana yang liquid itu? Yaitu dari produk polis asuransi jiwa. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Dan dia dokumennya paling simpel Bapak Ibu. Dokumen kependudukan, ada formulirnya. Perusahaan asuransi yang menyiapkan formulirnya tinggal diisi. Polisnya sebagai bukti keikutsertaan dalam program asuransinya. Ada KTP, KK, buku nikah, akte kelahiran, akte kematiannya gitu ya, juga ada. Dan ini aja udah simple. Perlu notaris dan harusnya nggak perlu lah, jangan terlalu repot. Harus ke pengadilan kan, ya nggak sampai segitu juga. Ini kan polis asuransi jiwa punya ketentuan yang berbeda, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau meninggalnya karena kecelakaan, ada keterangan dari kepolisiannya. Kalau meninggal karena sakit, ada surat dari dokter atau dari rumah sakitnya. That's it, sesimpel itu aja. Nggak perlu sepanjang-panjang tadi. Harus ini tuh segala macam dan lain-lain. Ngeluarin lagi duit biaya, sampai butuh waktu, kemudian bikin di notaris, bikin sampai ke pengadilan. Kan ini lebih simple. Itulah diversifikasi keuangan Bapak Ibu sekalian. Ketika diversifikasi terjadi, maka likuiditas terjaga. Likuiditas ketika tutup usia, likuiditas ketika masih hidup dan sehat. Dua situasi ini terjaga dengan produk-produk yang kita diversifikasi. Punya produk yang namanya saving, tabungan, deposito, punya produk investasi, mungkin obligasi negara, atau real asset bentuknya adalah properti yang disewakan, dan juga punya namanya proteksi. Apa itu? Asuransi jiwanya. Lengkaplah dalam portfolio keuangannya Bapak Ibu sekalian ya. Ini biasanya kami bikin sebuah buku, setiap keluarga kalau konsultasi kita akan buatkan buku Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan silsilah harta dan silsilah keluarganya begitu ya. Kesimpulannya bahwa memang sampai dengan Undang-Undang 11 tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja dalam klaster perpajakan dalam Omnibus Law gitu ya, bahwa pada bicara mengenai pajaknya terkait mengenai asuransi tetap dikecualikan dari objek pajak karena, nah ada diksi tambahan tuh ya, karena kecelakaan, sakit atau kematian gitu ya, sama juga ada yang namanya beasiswa. Di sini perbedaannya hanya ada diksi karenanya gitu ya, diikuti dengan resikonya. Kemudian liquid Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita bahas, kalau asuransi lebih simpel, kalau produk-produk yang lain harus ada tambahan-tambahan ini dan segala macam. Meminimalisir potensi konflik sengketa ya. Istrinya ada 2 bisa sengketa begitu ya. Adik kakak bisa sengketa, orang tua sama anak kandung bisa sengketa. Itu yang kita minimalisir. Efisiensi keuangan karena nggak harus ngambil deposito untuk ngurus dokumen-dokumen yang ada. Dengan produk asuransi, dana liquidnya tersedia ketika tutup usia. Dan yang paling penting adalah memberikan kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Kenapa ketidakpastian? Ketidakpastian waktu, karena mungkin prosesnya nggak tahu sampai kapan. Ketidakpastian biaya, karena kita nggak tahu setiap tahap tersebut biayanya ada berapa rupiah saja dan lain sebagainya. Maka butuhlah produk proteksi atau asuransi jiwa untuk memberikan kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Bapak Ibu, saya Tenu Chandra. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, ditangkap dengan baik, bisa dipahami, dan bisa juga dijelaskan kepada klien-klien atau kepada nasabah-nasabah Bapak dan Ibu sekalian. Begitu ya. Sekian dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Kita diskusi, saya kembalikan kepada Chief Henry. Chief Henry, kita gimana? Kita mau pamit dulu atau gimana? Sebentar, Chief. Sebelum kita lanjut ke diskusi, saya mau ambil tarik kesimpulan dulu, Chief. Karena kan seru nih kalau kita ngomong kayak begini nih, Chief. Ya, jadi gini teman-teman. Pertanyaannya sekarang saya kembalikan lagi kepada teman-teman untuk bisa bertanya kepada nasabahnya teman-teman masing-masing. Jadi tadi menjelaskan manfaat yang sudah saya jelaskan dan Pak Tenu jelaskan, teman-teman sudah ngelihat tuh. Tinggal nanya sama nasabah, kita mau proses yang mana supaya harta itu bisa turun ke anak.
Kira-kira di antara tadi 3 unit link, asuransi unit link, uang tunai sama properti, mau yang mana? Mana yang mau dipilih gitu sama nasabah? Nasabah mau go through seperti yang tadi Pak Tenu ceritakan, boleh aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, karena gini teman-teman, bagi teman-teman alumni sudah punya tuh slide-nya ya. Jadi kalau ada sesuatu nasabah mengalami resiko, maka semua produk itu akan pindah ke generasi berikutnya. Cuman ada tabelnya, mana yang administrasinya paling mudah dan waktunya paling singkat sampai yang paling sulit dan paling lama. Kurang lebih ini. Nah, ini tinggal teman-teman ngomong sama nasabah dan nasabah harus punya tiga-tiganya. Jangan punya hanya asuransi saja. Ya jangan ada orang punya duit 100 miliar, 100 miliarnya di asuransi juga nggak bagus, teman-teman. Karena apa? Karena harus punya tiga-tiganya. Bank ya harus punya, properti ya harus punya, tapi asuransi juga harus punya. Karena mereka harus punya diversifikasi. Di mana diversifikasi mereka itu sesuai dengan peruntukannya. Teman-teman tugasnya untuk ngejagain mana yang cair lebih dulu, mana yang belakangan. Nah, jadi waktu ngomong sama nasabah, nggak ngomong lagi mengenai mahal murah. Karena manfaatnya nyata banget. Jadi orang yang di luar sana belum paham, ya kita pahami mereka. Yang masih nulis yang aneh-aneh, ya mereka nggak paham aja. Nah, hari ini teman-teman sudah dapat informasinya dengan sangat baik ya, dan tinggal teman-teman diskusi sama nasabah, yuk saya mau ngasih kamu solusi. Nah, buat teman-teman sekalian, kita akan coba diskusi terlebih dahulu gitu ya sama teman-teman, karena pasti teman-teman ada beberapa pertanyaan yang mestinya nanti teman-teman juga curious gitu ya. Jadi silahkan teman-teman kalau mau bertanya bisa langsung di-unmute dan dibuka. Saya sama Chief Tenu akan coba membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Mau tanya Chief? Ya silakan, Rian. Ini yang mengenai tadi poligami itu, Chief Tenu. Kan udah disahkan kan oleh Pengadilan Negeri, dan istri pertama sudah sah, memperbolehkan anak-anaknya sudah diperbolehkan semuanya. Jadilah dia poligami, berarti dia punya istri 2 sah ya, sudah terdaftarkan ke pengadilan ke negara. Nah tadi dibilang kalau nggak salah di 11, istri kedua tidak boleh mengganggu gugat daripada harta yang diperoleh selama perkawinan pertama. Yang pertanyaan saya begini, setelah dia kawin kedua dengan sah, terus dia punya harta baru kan dengan istri kedua. Nah, dia memperoleh harta pada saat kawin kedua, tapi kawin pertama kan masih sah juga. Nah, pembagiannya gimana, Chief ya? Silakan cerita dulu. Oh, saya lagi nyari kopi, Chief. Oh iya. Dan ini istrinya ada 2. Gimana yang mengenai hartanya ya? Pasti jawabannya nggak gampang, Bapak dan Ibu sekalian. Begitu. Nggak gampangnya itu gimana? Ketika ada pernikahan lebih daripada 1, maka yang mesti dilakukan adalah mengecek mana harta di pernikahan pertama, mana harta yang tercipta pada pernikahan kedua. Begitu. Itu mudah? Nggak mudah. Itu mesti dicek berdasarkan apa? Tanggal sudah pasti. Tanggal apa nih? Tanggal perkawinannya, tanggal apa lagi? Tanggal pembelian asetnya. Itu pasti dicek. Maka akan ketahuan mana dari harta pernikahan pertama, mana dari harta pernikahan kedua. Dan memangnya berdasarkan undang-undang itu istri kedua nggak bisa ngambil harta dari istri pernikahan pertama ya Tanya? Jawabannya iya, betul itu. Apalagi dikuatkan di dalam putusan pengadilan. Biasanya kalau misalnya perkawinan itu ada izin pengadilannya, maka itu ada klausul terkait mengenai apa yang tadi kita lihat sama-sama Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga nantinya kelihatan klasternya, mohon maaf, partisinya tuh kelihatan, batasannya tuh di mana, harta yang ini dan itu dan segala macam gitu. Walaupun saya bilang kelihatan, itu nggak gampang. Makanya saya selalu ingatkan kepada klien-klien, kepada alumni terutama ya, ketika ada orang konsultasi, kemudian konsultasi dengan kompleksitas permasalahan yang ada, itu pasti konsultasinya nggak murah. Kalau misalnya ada angka puluhan, bahkan ratusan juta untuk konsultasi, itu jawabannya wajar. Karena mendetailkan itu tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Melihat satu-satu dokumen, memisahkan, membuat partisi satu dengan yang lain, berdasarkan waktu, jangka waktu, dan segala macam, berdasarkan atas nama, mana atas nama suami sama mana atas nama istri, dan lain sebagainya.
Itu tidak mudah. Jadi ini ketika ditanya seperti ini, saya selalu bilang, itu nggak gampang ngejawabnya. Yang gampangnya kira-kira gimana, Ten? Gampangnya adalah buat partisi, udah, itu yang paling gampang. Lihat tanggal kawinnya kapan, lihat tanggal pembelian asetnya kapan, begitu ya. Maka akan ketahuan semua, kelihatan begitu. Itu gampangnya. Tapi pada praktiknya sungguhlah memang tidak mudah. Sehingga kalau menikah yang kedua kali, itu selalu bilang kepada klien-klien, dipikirkan baik-baik, satu. Kedua, kalau pernikahan kedua kali, maka izinlah kepada pengadilan, sebelumnya kepada keluarga Anda, istri sama anak-anak. Itu dua. Kalau nggak dapat izin sama istri sama anak-anak, gimana? Itu bukan urusan saya nggak tahu. Harus dapat izin. Baru berangkat kepada pengadilannya sampai keluar izin untuk poligaminya, begitu ya. Begitu sudah poligami, izin keluar pengadilan, berarti sudah aman, Ten? Belum. Anda harus bisa minimalisir konfliknya. Harus dipisahkan. Harta istri pertama mana? Ini bagian kamu. Istri kedua mana? Ini bagian kamu ya, DIA istri kedua gitu. Jadi mesti dilihat. Partisinya tuh mesti jelas begitu. Sehingga kalau orang datang konsultasi itu kita sudah langsung pisahkan itu. Pisahkan itu semua supaya kelihatan mana hak yang pertama, mana hak yang kedua, mana hak dari yang pertama, mana yang munculnya dari yang keduanya dan lain sebagainya begitu ya. Pastinya tidak mudah. Apalagi kalau kejadian sudah terjadi gitu ya. Sudah nikah, kemudian istrinya dua, sah semua, kemudian sudah meninggal suaminya. Sudah meninggal suaminya, baru ngelihat masalah, kemudian datang konsultasi. Nah, itu sudah bukan preventif lagi, itu udah kuratif itu. Itu sudah mesti didetailkan satu-satu. Itu bisa seperti mengambil bagian-bagian dipisahkan dan lain sebagainya itu. Seperti perintilan, perintilan gue. Hal-hal yang kecil-kecil itu bisa dipisahkan satu-satu karena nggak gampang, sudah pasti begitu. Mudahnya saya sampaikan tadi, tapi pada praktiknya tidak mudah pastinya begitu. Itu si Chief Henry mungkin ada tambahan lebih banyak lagi. Udah Chief, kalau ditambah lagi teman-teman makin pusing Chief. Intinya cuma satu. Makanya kalau yang itu diurus harus diurus, benar. Ya itu yang tadi pertanyaan Mas Rian itu, nanti teman-teman kalau mau tahu sebelum saya tutup acara ini, saya sama Chief Teno kasih pengumuman deh, kalau mau ikutan pusing seperti kayak Mas Rian yang udah pernah jadi alumni. Saya sih cuma kasih tahu satu Chief, Mas Rian, sit in aja. Nanti juga dapat lagi jawabannya, gitu ya, Chief. Thank you, Chief. Gitu ya, Chief Tian. Oke, teman-teman yang lain, ini ada yang di chat nih, Chief. Aku bacain ya, Chief. Punten Chief Teno, katanya. Pak Haryono nih, mau tanya kalau distribusi harta properti ke anak apa plus minusnya? Tadi kan yang dibahas kan udah distribusi keuangan. Kalau yang harta properti itu gimana? Tapi yang di bawahnya juga bilang gini nih, kalau reksadana saham perusahaan sekuritas apa persyaratannya sama? Jadi kalau yang di bawah persyaratannya sama bank sama, gitu. Cuman kalau yang kita bahas ini persyaratan melengkapi dokumen yang diminta oleh bank atau sekuritas. Nah kalau di properti gimana sih? Apa yang kayak tadi juga ribetnya gitu? Iya. Ribetnya sih ya ribet juga gitu ya. Iya. Nah, kayak apa tuh ribetnya Teh? Memang Bapak Ibu sekalian, kalau properti itu yang paling utama adalah ada surat wasiat. Itu saya kasih tahu kuncinya Bapak Ibu sekalian. Kan kalau properti itu kita urusannya bukan ke notaris saja, tapi ke notaris PPAT kan, pejabat pembuat akta tanah. Gitu. Sampai urusan ke badan pertanahannya kan itu, ke BPN-nya gitu ya. Yang katanya hari ini diganti namanya gitu ya. Belum laporan ke saya tuh ganti nama apa tuh Chief? Nah, ketika ini bentuknya properti, Bapak Ibu sekalian, itu teman-teman BPN itu Badan Pertanahan itu menanyakan satu ya, atau dokumen lengkap, dokumen-dokumen semua lengkap ya, dokumen apa yang kependudukan tadi lengkap gitu ya, akte kematian ada gitu ya, nah surat keterangan waris ada gitu ya, dan satu lagi yang ditanyakan adalah surat wasiat, itu betul-betul ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau teman-teman PPAT, pejabat pembuat tata tanah, atau teman-teman Badan Pertanahan Nasional, itu si kliennya ini punya surat wasiat, itu akan sangat membantu buat mereka untuk proses distribusi harta. Balik nama propertinya, itu bisa dilihat dari yang namanya akta otentik. Karena yang namanya surat wasiat itu juga punya peranan, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi, yang namanya surat wasiat itu punya peranan penting kalau properti. Kalau misalnya tabungan deposito tadi, yang punya peranan penting itu adalah SKAW, surat keterangan ahli waris. SKW atau SKAW itu paling penting tuh, ya. Dalam bentuk tabungan deposito gitu ya. Nah, kalau misalnya properti itu surat wasiat itu paling penting gitu ya. Posisinya kayak gitu. Nah,
Kemudian kalau dua-dua ini ternyata tidak terlalu kuat gitu ya, SKW dikeluarkan dan ternyata saldonya lumayan banyak gitu. Saldonya miliaran nih, ada 5 miliar saldonya. Maka SKAW itu bisa jadi belum bisa digunakan tuh. Dia butuh tambahan lagi untuk kepastian hukum. Apa itu? Ke pengadilan. Penetapan waris dari pengadilan begitu ya. Nah, kalau rumah juga demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau rumah memang saldonya rumahnya gede segala macam. Bukan itu sih, bukan size-nya sih itu ya. Bukan ukurannya gitu ya. Kalau rumah itu adalah ngelihat tanah itu properti itu ngelihat ahli warisnya. Kalau ada ahli waris masih di bawah perwalian ya. Apa itu ahli waris di bawah perwalian, Ahli waris yang masih di bawah usia 21 tahun lah gitu Bapak Ibu sekalian ya. Masih di bawah perwalian ibunya atau orang tuanya yang masih hidup gitu ya. Maka dia membutuhkan penetapan ahli waris dari pengadilan. Jadi beberapa klien-klien kami Bapak Ibu untuk ngurus tabungannya ke pengadilan. Habis itu ngurus yang namanya tanahnya juga ke pengadilan. Nah ini kan berganda-ganda nih, double, jadinya kan kayak gitu. Makanya kenapa setiap klien itu kita sarankan konsultasi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Bolak-balik capek loh urusannya, bolak-balik ke pengadilan. Ini ada klien kami satu di Bandung nih. Udah ngurus mengenai tabungan deposito, udah ke pengadilan, udah selesai gitu ya. Kemudian tanah nih, tanahnya kan butuh juga penetapan pengadilan. Balik lagi ke pengadilan, ngurus lagi, sidang lagi dari awal. Anda bisa bayangkan nggak ribetnya? Bisa kebayang ya? Itu kejadian Bapak Ibu. Kalau Anda nggak percaya, tanya sama masyarakat di luar sana yang punya pengalaman kayak gini. Itu tuh ngurusin tabungan dia sidangnya. Habis itu ngurusin tanah dia sidang lagi segala macam. Makanya dia butuh yang namanya konsultan untuk konsultasi. Supaya apa? Supaya lebih simpel tahu langkah-langkahnya apa. Kalau kita pakai konsultan, tahu langkah-langkah ke depan, dokumen apa yang mesti disiapkan, saksi mana yang mesti dihadirkan. Kita paham semua jadinya itu. Gitu. Terkait mengenai dua Bapak Ibu ya tadi ya. Tabungan saya ulang lagi, kemudian properti itu tadi saya sampaikan gitu ya, kata kuncinya masing-masing antara tabungan dengan propertinya. Tinggal bedanya notaris atau PPAT ke bank atau ke BPN gitu. Itu Chief Henry. Ya, sekalian itu Chief, jangan lupa periksa dokumen intinya, jangan sampai ada salah penulisan nama. Gitu. Itu yang paling dasar sekali. Apalagi ya, kalau kita ngomong mengenai surat apalagi harta non liquid seperti properti ya. Di Bandung tuh kita sering temuin tuh Chief yang namanya Irfan jadi Irpan gitu. F sama P itu mah. Iya, F sama P. Padahal ngurusnya cuma sederhana, butuh surat aja keterangan gitu ya Chief yang ngurusnya. Jadi ngurusnya di mana tuh, ada yang nanya bahkan Chief, ngurusnya di mana? Ngurusnya pengantar RT RW dulu, ngurusnya kelurahan gitu. Kalau ada beda nama. Dan beda namanya ini adalah ganti nama. Kalau ganti nama itu ke catatan sipil, Bapak Ibu sekalian, Dukcapil ya, ganti nama ya ini ya. Dari dari siapa namanya ya? Misalnya kalau nyebutin nanti jangan-jangan ada yang pakai nama ini gitu ya. Dari namanya A berubah jadi C gitu ya. Ini bukan beda nama, ini mah ganti nama gitu ya. Dari 3 suku kata namanya beda semua gitu misalnya gitu ya. Nah, itu dokumennya beda lagi kalau ganti nama. Itu harus ada gitu. Itu Chief ya. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi, jika izin, bagaimana jika polis yang dibeli terjadi perceraian sementara pasangan sudah menikah lagi? Jika terjadi resiko manfaat UP jiwanya ke siapa yang terima? Jadi gini teman-teman, ini hebatnya ya. Kalau dokumen-dokumen lain mungkin teman-teman tidak bisa saling gampang ngerubah. Makanya saya suka cerita kalau beli polis itu yang namanya bukti cinta itu adalah polis asuransi. Kenapa? Bilang sama yang orang bercerai, kalau kamu mau nggak menafkahi saya, yang penting polis kamu jangan dirubah penerima manfaatnya. Kalau kamu meninggal biar saya gitu. Kenapa? Karena selama orang menjadi pemegang polis, dia punya hak untuk merubah administrasi. Salah satunya adalah merubah penerima manfaat. Gitu, makanya kita selalu bilang dalam kelas-kelas kita berdua, kalau ada suami istri, sang istri mau mendapatkan perlindungan, jangan hanya menjadi penerima manfaat. Dia jadi tertanggung yang bayar preminya biar suaminya, gitu. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya bercerai ada kasus yang seperti itu, ya pemegang polisnya tetangnya istrinya, jadi punya kewajiban terus gitu tuh teman-teman. Jadi ini sebenarnya strategi dagang ya Chief ya. Jadi yang namanya pemegang polis sama suami istri, apalagi di luar negeri ya, kalau teman-teman berangkat ke Singapura, kenapa di sana orang menikah itu beli polis agak sedikit nyaman, karena di sana ada 2 jenis polis.
Dedicated sama non-dedicated. Dedicated itu maksudnya apa? Kalau mereka menikah beli dedicated policy, yang kayak gini nggak bisa dirubah. Itu ada di Singapura. Di Indonesia belum ada yang dedicated gitu. Karena apa ya? Karena mungkin aturan mainnya berbeda teman-teman gitu ya. Tapi selama penerima manfaat tidak dirubah oleh pemegang polis, maka status apapun yang terjadi di dalam polis itu tetap berlaku. Ingat, polis itu bukan merupakan hukum waris, dia adalah hukum kesepakatan. Jadi ditandatangani saat awal terjadinya seperti itu. Dia nggak ngelihat lagi kasus di belakangnya punya siapa, enggak. Karena kesepakatannya sudah begitu. Nah, terus nanti dituntut apa segala macam. Pengalaman saya waktu saya masih menjadi direksi, kita bayarkan ke bank biar kasusnya diselesaikan di luar. Jadi asuransi tetap bayar, teman-teman. Jadi kasusnya ada di luar perusahaan. Itu hebatnya, makanya enaknya produk ini gitu kalau teman-teman paham gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Ada pertanyaan, Chief, tolong tanya bila ahli waris telah bawa SKAW dan surat kuasa pencairan deposito lengkap ke bank, tapi tetap uangnya miliaran, tetapi apakah bank itu akan nyuruh ke pengadilan apa enggak setelah mereka bawa? Oh, mereka udah bawa SKAW itu, Chief, surat kuasa pencairan deposito, tapi banknya apakah masih nyuruh ke pengadilan apa enggak ya? Gitu, Chief, pertanyaannya. Iya, saya kalau sama klien atau bertemu dengan nasabah ya, Bapak Ibu ya, Chief Henry ya, saya selalu coba ngajak mereka gini, coba deh datang ke bank tempat Anda buka rekening uang, itu buka rekening gitu. Tanya deh di front office-nya, di customer service officer, CSO-nya gitu. Rekening orang meninggal dunia itu syaratnya apa aja ya? Dia akan print 1 lembar Bapak Ibu sekalian gitu ya. 1 lembar, nanti itu di dalam situ ada persyaratannya. Nah, kapan saya akan ke pengadilan, Ten? Kapan ahli waris akan ke pengadilan, Ten? Itu terjadi kalau saldonya jumlah tertentu. Itu kalau tabungan deposito ya Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kalau misalnya tabungan depositonya ada bank yang menyaratkan di atas 100 juta gitu ya, itu pasti ke pengadilan gitu ya, maka harus ke pengadilan penetapan ahli waris. Ada lagi bank yang kalau di atas 50 juta harus ke pengadilan, harus pengadilan gitu, itu juga ada. Nah dari situ kita bisa buat pemetaan nih, oh saya kalau di bank swasta itu kalau 50 juta, kalau saya bank BUMN ini 100 juta gitu ya, tahu jadinya. Nah tahu ini sebagai sebuah informasi jangan cuma disimpan sendiri, kasih tahu kepada ahli warisnya, pada keluarganya, pasangan sama anak-anaknya. Ini kalau namanya akses rekening itu adalah sampai ke pengadilan ya, kalau jumlah saldonya segini. Nah, Papa di bank ini jumlah saldonya cuma segini, tapi di bank itu segitu gitu ya, udah banyak gitu ya. Maka siap-siaplah untuk proses lebih lanjut. Nah, kapan SKAW tadi sama surat kuasa pencairan tadi berlaku? Saat itu di bawah 100 juta di bank ini gitu ya. Nah, ini di bawah 100 juta laku nih dengan yang namanya SKAW gitu ya. Dibawa ke situ, ternyata tabungan bapaknya 70 juta cair gitu. Nah, di bank sana beda. Ketika saldo bapaknya 2 miliar, 3 miliar harus ke pengadilan. Nah, semua dokumen ini dibawa ke pengadilan beserta saksi melewati proses persidangannya sampai keluar penetapan warisnya. Jadi kalau tanya, Ten, kalau misalnya ternyata di bank ternyata SKAW dan sama surat kuasa pencairannya nggak bisa, terus gimana? Itu karena saldonya besar, banyak gitu ya. Kalau tanah itu sampai ke pengadilan tuh gimana? Bukan size tanahnya, tapi kompleksitas ahli warisnya. Salah satunya adalah kalau misalnya di bawah umur, masih di bawah perwalian gitu ya. Ahli warisnya dia masih usia 5 tahun, 10 tahun gitu ya, itu bisa dipastikan ada proses sampai ke pengadilannya begitu. Susah sih nggak disita di pengadilan itu? Ya nggak juga sih, dokumen lengkap, saksi ada, ya tinggal lewatin aja prosesnya. Lama nggak sih? Ya 2 bulan, 3 bulan aja, asal jangan ada yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu apa, Ten? Tiba-tiba begitu suaminya meninggal, istrinya lebih dari 1, ada 2, ada 3, ada 4 begitu. Kalau nggak salah di sini ada alumni juga tuh yang konsultasi, yang ngobrol sama saya gitu ya, diskusi. Ternyata begitu meninggal, Chief, itu istrinya baru tahu suaminya tuh punya 3 istri lagi. Nah itu kan betul. punya 3 lagi, gimana urusannya gitu ya. Nah, itu kan aneh-aneh maksudnya. Itu kalau urusan ke pengadilannya kan panjang itu urusannya gitu. Jadi jangan sampai ada hal yang unik-unik terjadi dalam keluarga nasabah. Kalau ada yang aneh-aneh terus gimana? Makanya beli asuransi, udah aja, nggak usah pakai yang ajaib-ajaib, udah asuransi aja begitu. Itu Chief Henry. Asuransinya buat siapa, Ten? Buat yang sah ya, bukan buat yang nggak sah. Kan nggak sah nggak ada buku nikahnya, ya susah nanti untuk klaimnya gitu ya. Buat yang sah. Yang buat sah kan udah dapat harta, Ten. Tapi kan bisa dituntut juga sama tiga istri yang lain, untuk tiba-tiba repot urusannya gitu. Itu Chief. Iya, oke. Jadi
Tadi ada yang bertanya juga, Chief. Oke. Pengalaman berapa lama sih ngurus-ngurus kayak gituan di pengadilan sampai akhirnya prosesnya selesai gitu ya. Jadi ya cukup makan waktu sih, Chief ya. Gitu. Oke, teman-teman silakan bagi ada yang mau bertanya satu orang lagi kalau mau di-unmute silakan. Siapa tahu dari Amerika. Chief mau tanya dong. Iya, silakan. Kalau untuk urusan ke pengadilan, tadi kan kalau saya tangkap sedikit, kalau misalnya hubungannya dengan bank, properti, itu pengurusannya kan berbeda ya. Sehingga kita harus bolak-balik. Apakah tidak bisa dibuat dalam satu waktu yang sama? Nah, ini lucu, Ci. Ya. Dan memang nggak bisa dibuat dalam waktu yang sama. Bu, ya, Bu, Bapak dan Ibu gitu ya, Ibu yang bertanya ini ya. Bisa nggak sih dibuat waktu yang sama? Atau kenapa sih sampai beda gitu, sampai 2 kali bolak-balik? Kenapa sampai bolak-balik? Karena nggak ngerti, Bapak Ibu sekalian, nggak paham gitu. Ini ngurusinnya adalah yang di depannya adalah tabungan gitu kan. Tanah gimana? Nanti aja deh gitu ya. Yang ngomongin tanah di tabungan dulu gitu ya. Ke pengadilan lah mereka gitu ya. Keluar penetapan urus gitu ya. Kemudian 6 bulan kemudian, ini properti mesti balik nama ini urusannya. Yang punya udah meninggal gitu kan. Bapak sih udah nggak ada gitu ya. Pindah ke anaknya. Ngurus ke BPN. Di BPN diminta lagi. Ini harus ke pengadilan nih. Saya pengadilan lagi. Nah itu kan repot. Nah terus harusnya gimana, Ten? Harusnya konsultasi. Sama siapa? Sama Bapak Ibu yang udah ngerti hari ini. Apalagi sama alumni. Kalau Bapak Ibu hari ini yang belum ikut kelas IPP, ada bagian-bagian yang masih bingung, ikut kelas IPP minggu depan gitu ya. Itu sebagai sebuah saran. Saya nggak mau maksa ya, saran gitu ya. Walaupun agak maksa juga mungkin ujung-ujungnya nanti gitu. Nah, tapi juga Bapak Ibu sekalian, ketika nasabahnya nanti dikasih tahu, jadi dia akan ngerti. Oh gitu. Jadi dia bisa menyatukan dalam sebuah pengajuan, surat pengajuan ke pengadilannya ya, surat permohonan penetapan waris dari ke pengadilannya itu dimasukkan atas tanah di ini, atas tabungan di sini, itu bisa disatukan dalam satu penetapan pengadilan, dalam satu permohonan maksudnya ke pengadilannya. Nah, nanti kalau pengadilan agamanya atau pengadilan negerinya kan beda Bapak Ibu ya. Kalau yang Muslim kan pengadilan agama selain Islam kan pengadilan negeri. Nah, kalau misalnya di pengadilan agama atau pengadilan negerinya nanti ternyata menolak gitu ya, ini nggak bisa disatuin ini, dipisahkan. Nah, nggak apa-apa dipisahkan saja, tapi dalam pengajuan yang sama. Jadi nggak perlu beberapa waktu kemudian balik lagi bikin ngetik lagi segala macam, jadi nggak repot gitu. Kalau misalnya pengadilan minta dipisahkan ya udah dipisahkan. Jadi surat permohonannya ada 2 begitu ya. Dan mahal nggak sih urus pengadilan? Nggak mahal kok. Ada tarifnya. Itu transparan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Wajah-wajah saya, wajah-wajah Chief Henry itu wajah-wajah yang sering ke pengadilan ya. Mohon maaf ya. Saya sama Chief Henry ngomong gini bukan orang soto ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita punya pendidikan. Kita juga punya pengalaman di pengadilan. Chief Henry ngomongin tentang asuransi tadi ya, bukan juga sotoy juga, bukan. Sebelumnya adalah direksi beberapa perusahaan asuransi. Jadi ngerti dalamnya kayak apa, pernah eksekusi jadi paham gitu. Jadi kita bukan orang-orang yang sok tahu tiba-tiba ngomong berdasarkan undang-undang cuma tahu itu doang, enggak. Tapi kami berdasarkan sebuah pengalaman atau experience juga. Jadi itu ya Bu ya, kenapa sih orang dipisahkan sampai bolak-balik begitu? Karena nggak tahu, itu aja, begitu ya. Yeah. Kalau bisa disatukan, bisa ngertiin, bisa satu permohonan. Nanti kalau pengadilannya nggak membolehkan, dipisahkan saja, tapi sama-sama diajuin gitu. Jadi nggak usah bolak-balik jadinya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 2 sidang kemungkinan ada 2 sidang. Kalau misalnya pengadilannya nanti ternyata nggak mengizinkan untuk disatukan, begitu ya. Banyaklah pertimbangan, nanti ada jawaban dari pengadilannya gitu ya. Mudah-mudahan disatukan sehingga simpel dan langsung satu aja gitu ya. Kalau dipisahin ya ikutin aja aturan di pengadilannya karena ini urusan mengenai legal gitu ya, bicara mengenai hukum gitu. Itu Chief Henry. Iya, jadi begitu teman-teman sekalian. Okay, thank you. Iya, sama sekalian nih Mbak Ilona juga nanya handling objection kalau nasabah ya dikasih tahu ya pentingnya asuransi, tapi masih ngeyel juga gitu dengan biaya-biaya yang kayak begini, susah rumit gitu ya teman-teman. Ya itulah memang nasabah, namanya juga nasabah ya. Jangankan nasabah, kita aja begitu ngasih uang jajan ke anak juga kita ngasih syarat, ini uang jajan nih saya kasih kamu, jangan beli es krim, jangan beli permen, jangan beli ini gitu ya, sama. Mereka mau ngasih uang ke kita, walaupun si anak bilang, tenang bunda, ayah, saya nggak bakal pilek kok gitu ya, tetap aja dikasih syarat sama orang tuanya. Jadi orang kalau mau ngasih duit pasti ada syarat. Namun dengan hal-hal seperti ini teman-teman sekarang bisa memberikan sebuah pengetahuan kepada nasabah. Atau begini, saya punya satu slide nih sebenarnya yang saya mau sharing ke teman-teman. Kalau nasabah itu senang di bank, seperti kayak Mbak Ilona dan segala macam teman-teman yang lain, mereka tuh dijamin apanya sih sebenarnya uangnya di bank?
Ya, mereka dijamin kalau uangnya di bank dengan jumlah tertentu. Nama lembaga penjaminnya udah ada, duit mereka di bank ada lembaga penjaminnya, gitu kan ya. Pertanyaannya seperti tadi Pak Chief Tenu menjawab pertanyaan Bu Mary. Nah sekarang kalau itu ngurusnya udah SKW pengadilan juga sama yang tadi bertanya. Nah ini berapa lama? Ya pertanyaannya tidak ada lembaga di Indonesia yang bisa membantu hari ini untuk ngurusin itu secara detail kecuali orang yang sudah mengerti dan belajar ilmu ini. Namun apabila itu dirasa berat, ada satu produk yang mempersingkat itu semua yang bisa dipilih oleh mereka. Dan lembaga itu membantu saat risiko, namanya perusahaan asuransi. Hanya itu aja sih sebenarnya. Ya teman-teman, kalau orang hidup mengerti sebuah lembaga itu pun dibatasin 2 miliar gitu ya. Nah sekarang ada sebuah aturan di situ kalau orang yang meninggal di jumlah tertentu yang Chief Tenu bilang 100 juta mesti masuk ke sini, SKW, pengadilan dan lain sebagainya. Bahkan saya punya pengalaman lucu di pengadilan, konflik kalah seorang kalah harta hak gitu di pengadilan hanya karena perbedaan nama Irfan dan Irfan tadi gitu ya. Ya nanti suatu hari kalau saya ke Bandung ya sama satu alumni sini Bu Lucy gitu ya, nanti saya akan cerita deh di sana. Saya akan kenalin orangnya tuh siapa di sana. Karena dia gara-gara salah satu suku kata, tuntutan di pengadilan akan rekeningnya itu dibatalkan. Nggak boleh nih karena salah nama. Lucu teman-teman. Tapi kalau di asuransi, hari ini nama saya ganti aja administrasinya. Pindah aja alamatnya. Nggak ada pengaruhnya teman-teman. Karena bisnisnya adalah melindungi resiko dan dengan cara mempermudah administrasi dan mempermudah waktu cair. Itu teman-teman, jadi berbahagialah teman-teman yang ada dalam industri ini, khususnya bagi teman-teman seperti Mbak Ilona, kalau memang nasabahnya masih ngeyel bertanya seperti itu, gampang. Ya, ada 2 cara. Mau yang mahal atau yang murah, bilang gitu. Kalau yang mahal, hubungi rekan-rekan alumni, hubungi Chief Tenu, Chief Henry, minta bikin buku panduan harta. Gitu. Nanti mereka orang-orang ini akan membantu membuat panduan harta dengan segala macam caranya. Nanti akan dikasih petunjuk-petunjuknya. Harganya berapa? Nggak bilang murah teman-teman. Dia aja suruh bayar premi nggak mau, yang ini juga pasti mahal. Tapi orang akan mudah. Atau yang kedua, teman-teman bisa suruh mereka atau teman-teman juga mengikuti kegiatan ini. Ikutilah pelatihan yang kita selenggarakan minggu depan, distribution series yang belum ikut. Yang sudah ikut mungkin bisa sit-in ulang gitu ya. Nah, di sini kita akan jelaskan dari A sampai Z teman-teman. Dari A sampai Z kita akan jelaskan apa yang terjadi. Yang hari ini kita diskusikan mungkin Chief Tenu hanya berapa persen ya? Nggak nyampe 5% ya Chief? Iya, sedikit sekali Chief. Sedikit banget teman-teman. Dan enaknya jadi alumni, teman-teman akan mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus bukan hanya di dalam ruangan Zoom gitu ya. Kalau nggak percaya bisa tanya kepada salah satu alumni yang paling rajin ngobrol ngopi sama saya nih akhir-akhir ini, Mbak Lucy. Ya, sampai kita makan juga satu roti dibagi-bagi gitu, saking dekatnya kita gitu ya. Karena apa? Karena tujuan kita cuma satu. Saya dan Chief Tenu menginginkan teman-teman itu menjadi kebanggaan karena memberikan solusi di saat risiko terjadi. Gitu ya teman-teman. Nah, atau juga teman-teman nasabahnya ngeyel-ngeyelnya diikutin training juga kita nggak memaksa, tapi menyarankan dengan penuh keteguhan ya Chief, jadi setengahnya maksanya. Atau bisa ikuti live Instagram kami berdua, teman-teman comot linknya kasih ke nasabahnya. Kalau mereka juga masih bilang mau ketemu sama orangnya langsung Chief Henry, Chief Tenu, silahkan bikin janji ke kami berdua juga silahkan. Bisa ikutan konsultasi nasabah ya, baik harta dan segala macam, dan kita melakukan kegiatan buku panduan Inheritance Financial Guidelines buat nasabah. Nah teman-teman, ada yang menarik ya, karena di materi-materi yang berikutnya kami akan memberikan sebuah kemudahan buat teman-teman. Jika ingin mendapatkan materi-materi kami sederhana, ya teman-teman hanya pastikan saja teman-teman memiliki sebuah akun email ya, dan nanti akun email itu bisa diberikan kepada kami. Jika menginginkan materi secara digital untuk topik seperti ini, teman-teman bisa daftarkan ke Mbak Linda, kirim ke saya dan Chief Tenu gitu ya. Nanti kami akan masukkan dan kami akan kirimkan link digitalnya. Jadi materi hari ini bisa dimiliki juga oleh orang lain. Namun satu nama satu. Ya, jadi kalau misalnya satu orang sharing ke temennya nggak bisa, dia nggak akan berfungsi. Jadi dia akan hangus dengan sendirinya. Dia harus menggunakan dengan email yang dia daftarkan. Nanti teman-teman bisa dapatkan informasi selanjutnya dari Mbak Linda. Atau bagi yang ikut seperti hari ini,
juga ingin materinya ya tinggal bayar selisihnya saja. Namun ini untuk next ya teman-teman, kita sedang uji cobakan, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan materi digital untuk latihan. Jadi nggak disimpan di kertas gitu ya, wah nggak usah, nanti materi digitalnya akan kita kirim dalam bentuk sudah seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung ngerasa, oh ya saya bisa langsung mendapatkan materi-materi pertanyaannya. Nah teman-teman, demikian acara hari ini, mudah-mudahan teman-teman menjadi ilmu dan menjadi berkah manfaat. Chief Tenu ada yang mau ditambahkan? Mengenai nasabah ngeyel itu, ya kita juga ngadepin, Chief. Jangankan Ya. ngasih asuransi, kita nawarin konsultasi aja, maaf. Itu ada juga yang ngeyel gitu, Bapak Ibu sekalian. Udah dikasih fakta hukumnya, udah dikasih tahu pengalaman kita segala macam, latar belakang kita apa, tapi masih juga ngeyel, nggak mau gitu ya. Tapi kita nggak akan tinggalkan kok Bapak Ibu sekalian. Kita kasih kartu nama dan kita sampaikan pesannya bahwa, Bu, Pak, mungkin saat ini belum gitu ya. Atau mungkin bukan buat Anda, tapi yang mungkin memanfaatkan ini atau yang butuh bantuan ini adalah putra-putrinya. Itu pesan kami kepada klien-klien. Itu aja, dipaksa nggak bisa soalnya. Udah nggak usah maksa gitu ya. Nah kemudian setelah itu ternyata Chief kejadian nyata Chief ya tahun lalu sebetulnya ya, demi Allah. Ketika ada klien kita di Bandung meninggal dunia gitu ya, sebelumnya bukan klien sebetulnya gitu ya, sudah pernah presentasi tapi masih belum, tiba-tiba meninggal, dan ternyata ponakan-ponakannya dan keturunannya yang menghubungi kami. Kemudian urusannya sudah urusan kuratif jadinya. Jadi maksudnya adalah kami tidak putus hubungan dengan mereka, tetap menjadi sahabat gitu ya. Kita ngobrol bareng-bareng gitu ya, kalau ada pertanyaan dan segala macam, tapi belum jadi jadi klien gitu. Tapi kita tidak putuskan itu. Tapi suatu saat ternyata Tuhan bikin jalan, dan ternyata dari anak keturunannya malah menghubungi kami ketika terjadi resiko kepada orang tuanya ini. Dan memang yang namanya distribusi harta itu kalau belum kejadian ya belum sadar memang Chief. Yang namanya asuransi itu kalau belum kejedot, belum benjol ya emang belum sadar. Tapi kalau sudah mulai rasain sakitnya, ada permasalahan segala macam, baru sadar itu hadir gitu. Nah harapan kita adalah kesadaran itu dari edukasi yang kita berikan gitu. Tinggal kita cari mana teman-teman yang bisa diedukasi dengan baik, terutama dana nasabah atau klien. Dan untuk bisa melengkapinya lagi, minggu depan kami punya pertemuan, tadi sudah disampaikan Chief Henry, dimanfaatkan betul itu, maka Anda akan mendapatkan pemahaman terkait mengenai distribusi harta secara komprehensif gitu ya. Dan kami punya experience itu, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya, untuk bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman sekalian ya, yang sudah dirasakan oleh teman-teman alumni. Itu saja Chief Henry. Ya, terima kasih Chief Tenu, dan mudah-mudahan kita minggu ini akan mendapatkan satu alumni lagi yang akan menjadi MDRT Chief. Jadi sudah 3 MDRT dari alumni kita tahun ini ya, baru kuartal 1. Karena mereka berhasil menjelaskan ini dengan baik dan kebetulan konsultasi juga, dan mereka mendapatkan klien dengan UP luar biasa gitu ya, karena mereka tahu manfaatnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatan pada hari ini ya. Jadi jangan bosan-bosan teman-teman mengikuti kami berdua. Mudah-mudahan teman-teman menjadi semua petangguh-petangguh yang sukses dalam bisnis dan kesehatan setiap hari. Salam dari saya Henry dan sahabat saya Chief Tenu. Kami mohon pamit. Sampai ketemu lain waktu. Selamat siang teman-teman semua. Ya, terima kasih Bu Herlin, Pak Rian, terima kasih. Pak Timo, terima kasih Pak Timo. Bu Lucy, terima kasih. Bu Yeni, terima kasih Bu Yeni. Terima kasih. Ya, Bu Penny, terima kasih. Tanya dong Pak.